Langit Jakarta sore itu di penghujung musim kemarau menyisakan gerimis tipis. Restoran resepsi di kawasan Depok tampak keemasan di balik dinding kaca, nampan sirih pinang, kue lapis legit, tumpeng mini, dan kebaya-kebaya yang anggun membuat segalanya terasa hangat seperti mimpi yang indah. Aku mengira hidupku sejak hari itu akan berbelok ke sebuah dermaga yang tenang. Siapa sangka, ada badai yang tidak datang dari langit, melainkan naik ke atas panggung dengan senyum yang paling manis. Namaku Lestari Indah. Saat itu usiaku 32 tahun. Aku pengusaha oleh-oleh khas pesisir. Tidak kaya raya tapi pandai mencari uang sendiri, tahu cara menghargai setiap rupiah. Ayahku, Pak Bambang Hartono, dulunya seorang pengrajin kayu. Ibuku, Ibu Siti Aminah, berjualan sembako di pasar. Seumur hidup mereka akrab dengan aroma terasi dan ikan asin. Aku dua bersaudara. Adikku laki-laki, Bima Nugraha, 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas teknik ternama. Dia menyayangiku, tapi dengan cara yang sedikit kasar. Mbak Tari, jangan terlalu baik. Zaman sekarang kalau terlalu baik, orang bisa-bisa mengira kita lupa menaruh otak di kepala, katanya suatu kali. Ku dengar itu, ku marahi dia karena tidak sopan, tapi dalam hati aku merasa hangat. Pria yang hari itu akan kupanggil suami bernama Adipati Wiratama. Dia 3 tahun lebih tua dariku, seorang manajer logistik di sebuah perusahaan konstruksi. Adi, begitu aku memanggilnya, tampak dewasa dan pandai mengambil hati orang tua. Setiap kali menyebut ibunya, dia selalu menghela napas. Ibu Mas menjanda sejak muda. Membesarkan Mas dan Rati itu perjuangan berat. Nanti kalau kamu sudah jadi bagian keluarga, Mas harap kamu bisa sayang sama ibu. Aku pernah percaya kalimat itu. Percaya sampai-sampai berkali-kali ibunya, Ibu Ratna Suwarni, menelepon mengeluh sakit punggung dan susah tidur. Lalu menyindir soal adiknya, Ratih Larasati, yang sudah menikah tapi belum punya rumah sendiri. Setiap kali, aku selalu mengirimkan buah tangan atau makanan. Kupikir, menjadi menantu memang harus tahu diri. Tapi belakangan aku baru sadar, mengalah pada orang serakah sama saja seperti memasang jerat di leher sendiri. Pagi itu, upacara siraman dan sungkeman dilangsungkan di rumahku. Tumpeng nasi kuning menjulang, ayam ingkung tampak mengkilap, dan aroma bunga setaman memenuhi udara. Ibuku merapikan sanggul dan paes di dahiku dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah berdiri di depan foto kakek nenek. Suaranya serak. Nak, kalau sudah di rumah orang, ingat tata krama, tapi kamu juga harus jaga dirimu sendiri. Ayah dan ibu membesarkanmu bukan untuk direndahkan orang lain. Aku tersenyum menggenggam tangan ayah. Ayah tenang saja. Mas Adi sayang sama Tari. Ayah menatapku lama, lalu hanya mengangguk. Sore harinya, restoran itu penuh sesak dengan hampir 30 meja tamu. Denting gelas beradu, suara MC menggema dari pengeras suara. Di layar besar, foto-foto prewedding aku dan Adi ditampilkan. Di foto itu, aku tersenyum lembut sementara Adi meletakkan tangannya di bahuku. Dari pihak mempelai pria, Ibu Ratna mengenakan kebaya beludru berwarna ungu tua dengan kalung mutiara, berjalan berkeliling meja menyapa tamu, tersenyum seolah dialah pemenang sebuah kontes besar. Ratih duduk di samping suaminya, Dika Setiawan, sesekali melirik ke arah meja penerima angpau. Saat itu, aku hanya berpikir dia turut bahagia untuk kakaknya. Siapa sangka, ada senyum yang dari jauh tampak seperti bunga, tapi dari dekat ternyata penuh duri. Sebelum naik ke panggung, Bima mendekatiku. Dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi rombongan keluarga Adi keburu datang dan memanggilku untuk berfoto. Bima hanya sempat menyodorkan ponselnya ke tanganku. Di layarnya ada sebuah pesan. Mbak, jangan terlalu percaya sama Mas Adi. Nanti aku mau bicara berdua sama Mbak. Aku mengerutkan kening. Kamu dengar gosip apa lagi? Bima menggeleng. Aku serius Mbak. Selesai acara di panggung, temui aku 5 menit. Aku belum sempat bertanya lebih jauh. Adi sudah datang dan merangkul lenganku. Kamu kenapa? Senyum dong. Pengantin kok mukanya tegang kayak lagi nunggu tagihan. Aku tertawa mendengar candaannya. Tapi dalam hati, pesan Bima terasa mengganjal seperti kerikil dalam sepatu. Lalu MC mempersilakan kedua keluarga untuk menyaksikan prosesi penyerahan tanda cinta dari orang tua. Ibuku dengan tangan gemetar memegang sebuah kotak beludru merah. Di dalamnya ada sertifikat deposito dan buku tabungan atas namaku. Ayahku mengambil mikrofon dan berkata, kami, kedua orang tua, menyerahkan kepada putri kami, Lestari Indah, aset senilai 2,1 miliar rupiah. Di dalamnya ada tabungan kami, sebagian hasil penjualan tanah warisan di kampung, dan juga hasil kerja keras Tari sendiri. Kami tidak bermaksud pamer, kami hanya berharap putri kami memiliki modal untuk usaha dan, yang lebih penting, memiliki pegangan untuk masa depannya. Seluruh tamu bertepuk tangan, aku menunduk, tenggorokanku tercekat. Uang hasil jerih payah.
2,1 miliar itu bukan sekadar angka, tapi keringat ayah dan ibu. Baru saja aku mengulurkan tangan untuk menerima kotak itu, tiba-tiba dari bawah panggung Ibu Ratna berdiri. Tunggu sebentar. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata kepada kedua keluarga. MC bahkan belum sempat bereaksi, beliau sudah melangkah cepat ke atas panggung. Aku menoleh ke arah Adi, dia sama sekali tidak terkejut, hanya menunduk menghindari tatapanku. Saat itu, dinginnya pendingin ruangan seolah menusuk langsung ke jantungku. Ibu Ratna naik ke panggung dengan sangat cepat, begitu cepat hingga ujung kebayanya menyapu tepi meja tempat gelas-gelas sampahnya berjejer. MC yang memegang mikrofon belum sempat bertanya, beliau sudah merebutnya. Dengan senyum merekah seolah akan menyampaikan ucapan selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin sekalian, mohon izin sebentar. Hari ini adalah hari bahagia kedua anak kita, juga hari di mana keluarga kami mendapatkan seorang menantu yang baik hati. Tepuk tangan terdengar samar-samar. Aku berdiri di samping Adi, tangan masih memegang kotak merah dari orang tuaku. Hatiku mendadak terasa berat. Entah kenapa, senyum Ibu Ratna saat itu membuatku merinding. Beliau menoleh padaku, matanya berbinar, suaranya semanis madu. Nah, Tari, ibu tahu kamu anak yang pengertian. Sejak kenal dengan Adi, kamu selalu sayang sama ibu dan Ratih. Keluarga kami memang tidak kaya, tapi alhamdulillah penuh kasih sayang. Hari ini, mumpung kedua keluarga besar berkumpul, ibu atas nama keluarga ingin mengumumkan sebuah kabar baik. Aku belum sempat bereaksi, Ibu Ratna sudah memutar badan menghadap tamu undangan dan berkata lebih keras, mengenai tanda cinta sebesar 2,1 miliar rupiah yang akan diserahkan, keluarga kami sudah berdiskusi. Kedua anak ini baru menikah, untuk sementara belum perlu menggunakan uang sebanyak itu. Alangkah baiknya jika dana ini kita gunakan untuk membeli sebuah apartemen bagi adik iparmu, Ratih, di kawasan Cibubur. Kakak beradik harus saling menolong. Yang kuat membantu yang lemah. Bukankah begitu seharusnya? Seketika seluruh ruangan berdengung seperti sarang lebah yang terusik. Aku berdiri mematung. Bukan karena uangnya, tapi karena rasa malu. Malu sampai-sampai tanganku yang memegang kotak merah itu terasa dingin membeku. Tanda cinta dari orang tuaku, yang belum genap 1 menit diumumkan, sudah diperlakukan seperti barang obralan di pasar. Di meja bawah, Ratih menutup mulutnya menahan senyum. Suaminya, Dika, mencondongkan tubuh membisikkan sesuatu, matanya berbinar-binar. Aku samar-samar mendengar kata-kata, unit, hoek, balkonnya bagus, langsung deal saja. Ternyata ini bukan ucapan spontan Ibu Ratna. Mereka sudah mencari-cari apartemen, sudah menghitung harganya, tinggal menungguku mengangguk seperti boneka tali. Seorang paman dari pihak Adi menepuk paha sambil tertawa. Wah, bagus sekali itu. Kakak ipar membantu adik ipar mendapatkan tempat tinggal, berkahnya besar nanti. Tapi beberapa kerabat dari pihakku mengerutkan kening. Bibi-bibiku saling berpandangan, suara bisik-bisik mereka terdengar tajam. Ibuku duduk di meja terdepan, wajahnya pucat pasi. Beliau menggenggam erat sapu tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ayahku tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan cangkir tehnya ke meja. Suara cangkir yang beradu dengan permukaan kaca sangat pelan, tapi bagiku terdengar lebih keras dari semua suara lainnya. Aku menoleh menatap Adi. Dia tidak terkejut, sama sekali tidak. Dia hanya sedikit menunduk, sebelah tangannya merapikan kerah jasnya, seolah-olah apa yang baru saja dilakukan ibunya adalah bagian dari acara yang sudah dilatih sebelumnya. Aku menatapnya, menunggu dia maju dan berkata pada ibunya, Bu, ini uang istriku, ini pemberian dari orang tuanya, tidak ada yang boleh seenaknya menentukan. Tapi Adi diam. Ibu Ratna masih memegang mikrofon, suaranya semakin memelas. Tari, jangan berpikir ibu ini serakah. Ibu hanya kasihan pada Ratih, dia sudah menikah tapi masih mengontrak. Nasib perempuan itu berat, nak. Kamu sebagai kakak ipar, bantu dia sekali ini saja. Seumur hidup dia akan berterima kasih padamu. Lagi pula, uangmu kan juga uang Adi, uang suami istri itu pada akhirnya jadi uang keluarga kita juga, kan? Mendengar itu, aku tertawa. Tidak keras, hanya sebuah tawa yang sangat pelan. Cukup pelan hingga Adi terkejut dan menoleh padaku. Aku melangkah ke hadapan Ibu Ratna, mengulurkan tangan. Bu, boleh pinjam mikrofonnya sebentar? Tari ingin bicara beberapa patah kata. Ibu Ratna sejenak tertegun. Mungkin beliau mengira aku akan menangis, akan gemetar, akan karena malu di depan para tamu lalu terpaksa mengangguk. Beliau tidak menyangka aku bisa setenang ini. Kakakmu mau bilang apa, tanyanya. Aku tetap tersenyum. Tentu saja, Bu. Hari ini hari bahagia, Ibu sudah bicara di depan semua orang, sudah sepantasnya saya sebagai menantu juga memberikan tanggapan yang jelas, supaya nanti tidak ada yang bilang menantu keluarga Wiratama tidak tahu sopan santun. Mendengar itu,
Ibu Ratna tampak sedikit lebih tenang. Beliau memberikan mikrofon itu padaku, tapi tangannya tidak benar-benar lepas, seolah takut aku akan mengatakan sesuatu di luar skenarionya. Aku mengambilnya dengan lembut, lalu berbalik menatap seluruh tamu. Lampu panggung menyorot wajahku, terasa hangat. Di bawah sana, ratusan pasang mata tertuju padaku. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, ada yang menunggu untuk melihat bagaimana pengantin perempuan ini akan ditekan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Baru saja ibu mertua saya mengatakan bahwa tanda cinta sebesar 2,1 miliar rupiah dari orang tua saya akan digunakan untuk membeli apartemen bagi adik ipar saya, Ratih Larasati." Saya mendengar setiap katanya dengan jelas. Seluruh ruangan hening. Aku menoleh menatap Ratih. Dia buru-buru menunduk merapikan gaunnya, tapi senyum di sudut bibirnya belum sempat disembunyikan. Saya rasa, apa yang ibu katakan ada benarnya. Saudara harus saling menyayangi. Mas Adi sayang pada adiknya, saya sangat mengerti. Sebagai seorang kakak ipar, jika adik ipar sedang kesulitan, tidak salah jika saya membantu. Ibu Ratna menghela napas lega. Adi juga mengendurkan bahunya. Di bawah sana, Dika sudah tersenyum lebar, bahkan menyenggol lengan istrinya. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi, keluarga saya juga punya adik laki-laki. Bima tahun ini mahasiswa tingkat akhir. Nanti setelah lulus, dia juga harus membangun karier, menikah, dan butuh tempat tinggal untuk berteduh. Orang tua saya hanya punya kami berdua. Saya menikah bukan berarti saya melupakan darah daging saya sendiri. Wajah Ibu Ratna mulai menegang. Aku menatap lurus ke arah Adi. Oleh karena itu, saya setuju. Uang 2,1 miliar ini bisa saya berikan pada Ratih untuk membeli apartemen? Tidak kurang 1 rupiah pun. Tapi sebagai gantinya, Mas Adi juga harus mengeluarkan uang sejumlah 2,1 miliar rupiah untuk membelikan rumah bagi adik saya, Bima Nugraha. Suara "oh" terdengar dari suatu tempat di antara para tamu, lalu langsung senyap. Aku tetap berbicara dengan suara yang tidak tinggi, tapi setiap katanya jelas. Mas Adi sayang adiknya, saya sayang adik saya. Keluarga Mas mengurus pihak Mas. Keluarga saya mengurus pihak saya. Keduanya sama-sama dapat rumah baru, sama-sama senang, sama-sama terhormat. Adil, kan? Seperti air dalam tempayan yang sama rata. Bukankah begitu, hadirin? Ruangan itu hening seperti kuburan. Ibu Ratna menatapku, senyum di wajahnya luntur sedikit demi sedikit. Ratih mendongak kaget. Dika membuka mulutnya, gelas jus jeruk di tangannya miring tanpa dia sadari. Dan Adi, dia berdiri kaku di sampingku, wajahnya sepucat orang yang disiram air es di tengah musim kemarau. Aku menatapnya. Dengan lembut bertanya sekali lagi, "Mas Adi, apakah syarat ini terlalu berat?" Adipati tidak langsung menjawab. Dia berdiri di sampingku, tangannya terkulai di sisi tubuh, wajahnya pucat pasi di bawah sorotan lampu panggung. Beberapa menit yang lalu, dia adalah pengantin pria yang dipuja-puji kedua keluarga, jasnya licin, rambutnya tersisir rapi, senyumnya terpasang di bibir seolah dialah pria paling bahagia di dunia. Namun, hanya dengan satu pertanyaanku, dia membeku seperti patung yang salah diletakkan di tengah pesta pernikahan. Aku menatapnya, suaraku masih lembut. "Mas Adi, aku bertanya serius, jika tanda cintaku dipakai untuk membeli rumah bagi adikmu adalah bentuk kasih sayang keluarga, maka kamu mengeluarkan uang untuk membeli rumah bagi adikku juga adalah kasih sayang keluarga. Di mana letak tidak adilnya? Coba katakan padaku." Di bawah panggung, terdengar suara seseorang berdeham. Seorang bibi dari pihak mempelai pria menunduk berbisik pada orang di sebelahnya. Dari pihak keluargaku, paman-pamanku duduk tegak, mata mereka menatap panggung tanpa berkedip. Ibu Ratna yang pertama bereaksi. Beliau menarik lengan baju Adi seolah ingin menarik putranya keluar dari situasi sulit, lalu menoleh padaku, suaranya tidak lagi semanis madu. "Tari, ucapanmu itu tidak pantas. Perempuan kalau sudah menikah ya harus mengabdi pada keluarga suami. Dari dulu juga begitu. Orang bilang, istri itu ikut suami. Kamu belum melangkahkan kaki ke rumah ibu, sudah hitung-hitungan pihakmu-pihakku, bagaimana nanti rumah tangganya bisa rukun?" Aku mengangguk pelan. Ibu benar, menikah memang harus saling menjaga, tapi menjaga itu beda dengan menguras habis. Orang tua saya memberi saya 2,1 miliar bukan untuk saya jadikan bukti bakti dengan cara menyakiti hati mereka. Seluruh ruangan kembali riuh. Aku terus menatap Ibu Ratna. Ibu bilang anak perempuan harus memikirkan keluarga suami. Kalau begitu, apakah anak laki-laki yang menikah tidak perlu memikirkan keluarga istri? Atau hanya anak perempuan orang lain yang harus tahu diri, sementara anak laki-laki sendiri boleh hanya berdiri menonton? Wajah Ibu Ratna memerah padam, bibirnya terkatup rapat, napasnya naik turun.
Beliau tidak menyangka aku berani bertanya setajam itu di depan para tamu. Ratih yang duduk di bawah tidak tahan lagi. Dia berdiri, suaranya tercekat seolah teraniaya. Mbak Tari, ucapan Mbak itu seolah-olah membuatku dituduh numpang hidup. Aku ini adiknya Mas Adi. Apa salahnya seorang kakak sayang pada adiknya? Aku memang sudah menikah tapi keadaannya belum memungkinkan. Kalau Mas dan Mbak membantu sedikit, kan nanti aku juga akan ingat budi baiknya, bukan melupakannya. Aku menatapnya dari atas panggung. Ratih, aku tidak bilang kamu numpang hidup. Tapi kamu dan Dika sudah menikah hampir 4 tahun. Kalian berdua ingin punya rumah. Aku ikut senang. Tapi rumah itu seharusnya hasil kerja keras kalian berdua. Atau hasil diskusi baik-baik dari orang tua kedua belah pihak. Bukan dengan cara di hari pernikahan kakakmu, kamu duduk manis menunggu kakak ipar barumu menyerahkan seluruh tanda cintanya untuk membayar rumahmu. Dika, suaminya, mengerutkan kening mendengar namanya disebut. Dia meletakkan gelasnya, berdiri, dan merapikan kemejanya, mencoba bersikap sopan. Mbak Tari, bicaranya agak keterlaluan. Harga rumah sekarang kan mahal, wajar kalau saudara saling bantu. Lagi pula, uang itu kan sudah diberikan orang tua Mbak. Setelah Mbak menikah ya Mbak jadi bagian keluarga Wiratama juga. Apa perlunya membedakan uang Mbak dan uang Mas Adi? Aku tersenyum. Mas Dika bicaranya bagus sekali. Kalau begitu, saya tanya satu hal saja. Apartemen di Cibubur itu harganya sekitar 2,4 miliar. Mas Dika sudah siapkan berapa? Dika terdiam. Aku bertanya lagi, masih dengan suara tenang. Atau Mas Dika baru menyiapkan mulut saja? Beberapa tawa kecil terdengar, lalu langsung berhenti. Suasana tegang seperti senar gitar. Tapi kalimat itu seperti jarum yang menusuk balon harga diri Dika. Wajahnya memerah. Dia menoleh pada Ratih meminta bantuan. Ratih langsung berlinang air mata. Mas Adi, lihat Mbak Tari bicara tentang aku. Aku kan cuma ingin punya tempat tinggal yang layak. Bukan serakah. Ibu bilang Mas dan Mbak akan bantu, ya aku ikut saja kata ibu. Kenapa Mbak Tari membuatnya seolah-olah aku ini orang jahat? Adipati memejamkan matanya sejenak. Ketika membukanya lagi, dia tidak menatap adiknya, tidak juga ibunya, melainkan menatapku dengan tatapan menyalahkan. Tari, sudah cukup, hari ini hari pernikahan kita. Kalaupun ibu ada salah bicara, sebaiknya dibicarakan nanti. Kamu melakukan ini, apa kamu tidak memikirkan harga diriku? Mendengar kalimat itu, rasanya ada sesuatu di dalam hatiku yang jatuh dan pecah berkeping-keping tanpa suara. Aku bertanya pelan, lalu saat ibumu mengumumkan akan mengambil tanda cintaku untuk Ratih, apa kamu memikirkan harga diriku? Adi terdiam. Aku maju selangkah, menatap lurus ke matanya. Saat orang tuaku duduk di bawah sana, melihat uang hasil jerih payah seumur hidup mereka dibagi-bagi di depan semua orang, apa kamu memikirkan harga diri mereka? Rahangnya mengeras. Jangan bawa-bawa orang tuamu. Kenapa tidak? Sahutku. Uang itu adalah keringat dan air mata mereka. Kamu berdiri di sini memakai jas pengantin, tapi membiarkan ibumu mengubah orang tuaku menjadi pihak yang menyerahkan upeti untuk keluargamu. Dan kamu bilang jangan bawa-bawa mereka? Wajah Adi menggelap. Dia maju dan mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya lebih kuat dari biasanya, membuatku kesakitan. Tari, turun sekarang. Jangan membuat keributan lagi. Aku menatap tangannya yang mencengkeram pergelangan tanganku. 3 tahun kami berpacaran, ini pertama kalinya aku merasakan tangannya sedingin ini. Bukan dingin karena gemetar, tapi dingin karena di dalamnya tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Aku berkata dengan jelas, kata demi kata, aku tidak membuat keributan. Aku hanya menuntut keadilan. Ibu Ratna menyela, suaranya melengking. Keadilan apa? Keluarga kami membesarkan Adi sampai jadi orang. Dia menikahimu ya kamu ikut menikmati hasilnya. Sekarang diminta bantu adiknya beli rumah saja sudah hitung-hitungan seperti memberi sedekah. Menantu macam apa ini? Belum masuk rumah sudah mau menginjak kepala mertua. Seorang paman dari pihak keluargaku menepuk meja pelan. Bu Ratna, bicaranya keterlaluan. Lestari tidak menghina siapapun, dia hanya memberikan syarat yang adil. Ibu Ratna berbalik ke arahnya. Keluarga Bapak ia pasti membela keluarga Bapak. Saya beritahu ya. Menantu itu kalau masuk ke rumah suami harus tahu cara menunduk. Kalau tidak bisa menunduk, seumur hidup akan sengsara. Mendengar itu, aku tertawa. Kali ini lebih jelas, tapi tanpa rasa gembira. Bu, menunduk untuk menghormati orang yang pantas dihormati, saya akan melakukannya. Tapi menunduk agar orang lain bisa menginjak-injak harga diri saya, maaf, saya tidak bisa. Seluruh ruangan hening. Aku menarik tanganku dari cengkeraman Adipati. Dia melepaskannya dengan perlahan, seolah masih tidak percaya aku berani melakukannya. Aku menoleh ke arah orang tuaku. Ibuku sudah menangis, tapi beliau tidak menyuruhku berhenti. Ayahku duduk diam, wajahnya menggelap, matanya memerah tapi tetap setegar kayu jati tua.
Orang bilang, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Aku hanya tidak menyangka bangkai itu akan menusuk langsung ke jantungku di hari pernikahanku sendiri. Aku menatap Adipati untuk terakhir kalinya, dengan tatapan seorang pengantin perempuan yang masih memiliki sisa harapan. Mas Adi, aku tanya sekali lagi, jika kamu merasa syaratku keterlaluan, lalu permintaan ibumu untuk mengambil 2,1 miliar rupiah dariku untuk Ratih itu disebut apa? Adipati membuka tutup mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan kebisuan itulah yang menamparku lebih keras daripada kata-kata apapun. Melihat Adipati tidak bisa berkata apa-apa, wajah Ibu Ratna memerah padam. Beliau melihat sekeliling ruangan, melihat tatapan para tamu yang berubah dari penasaran menjadi cibiran, lalu beliau memegangi dadanya dan terengah-engah seperti orang yang akan pingsan. Ya Tuhan, malang sekali nasibku. Aku besarkan anak laki-laki sampai jadi orang, menikahkannya. Kupikir akan dapat menantu yang tahu diri. Siapa sangka belum melangkahkan kaki ke rumah mertua sudah hitung-hitungan, bahkan membantah mertua di depan umum seperti ini. Selesai berkata, beliau terhuyung-huyung ke arah tiang panggung. Satu tangan diletakkan di dahi. Tangan yang lain menunjuk ke arahku. Suaranya gemetar tapi matanya masih melirik untuk memastikan semua orang memperhatikannya. Untuk apa aku hidup lagi? Biar aku mati saja di sini biar kamu puas. Beliau pura-pura akan menabrakkan diri ke tiang yang dihias bunga putih di tepi panggung. Tapi gerakannya sangat lambat. Begitu lambatnya sampai seorang nenek berusia 70 tahun yang duduk di meja depan pun mungkin sempat berdiri untuk menahannya. Aku melihatnya dengan perasaan dingin. Bukan karena takut beliau akan benar-benar membenturkan kepala, tapi karena ini pertama kalinya aku melihat seseorang mempertaruhkan nyawanya secara pura-pura hanya untuk memaksa orang lain menyerahkan uang. Adipati langsung melepaskan tanganku dan berlari memeluk ibunya. Bu, jangan begini Bu. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik. Tari, kamu lihat. Kamu yang membuat ibu jadi begini. Aku berdiri diam. Aku tidak lagi mengenali pria di hadapanku. Dia memeluk ibunya seperti anak yang berbakti, tapi menoleh padaku seolah akulah penjahatnya. Minta maaf sama ibu, sekarang, katanya dengan suara mendesak. Hari ini banyak tamu, jangan keras kepala lagi. Soal uang kita bicarakan nanti. Yang penting sekarang jaga nama baik keluarga Mas. Aku bertanya lagi, keluarga Mas? Dia terdiam sejenak. Aku menatap lurus ke matanya. Lalu aku dan orang tuaku yang berdiri di sini ini apa? Tamu undangan? Mendengar itu, Ibu Ratna kembali meraung. Nah, semua dengar kan? Dia sudah memanggil saya Ibu Ratna, memanggil Adi Mas Adipati. Belum selesai menikah sudah berubah sikap. Sial sekali keluarga kami. Sial. Ratih di bawah panggung ikut menangis. Dia menutupi wajahnya, tapi dari sela-sela jarinya dia masih mengintip ke panggung. Dika yang duduk di sebelahnya terus menggelengkan kepala, berpura-pura ikut tersinggung demi istrinya. Suara bisik-bisik semakin kencang. Seseorang dari pihak keluarga pria berkata pelan, tapi cukup untuk ku dengar. Menantu segalak ini, nanti kalau sudah serumah bisa-bisa mertuanya tidak tenang. Aku tersenyum getir. Jadi, mereka boleh secara terang-terangan meminta 2,1 miliar rupiah dariku. Sedangkan aku, hanya dengan mengajukan satu syarat yang adil, langsung dicap galak. Sungguh lucu mulut manusia. Ketika sudah ingin membela si serakah, mereka bahkan bisa menyebut drum kosong sebagai jenderang perang. Tepat saat aku hendak angkat bicara, ayahku berdiri, Pak Bambang Hartono, yang seumur hidupnya irit bicara. Di rumah, semua pekerjaan berat beliau yang kerjakan, semua masalah sulit beliau yang selesaikan. Tapi di depan orang banyak, beliau biasanya menyerahkan pada ibu untuk bicara. Namun hari itu, beliau melangkah satu persatu ke atas panggung. Posturnya tidak tinggi, bahunya sedikit membungkuk karena bertahun-tahun menekuni kerajinan kayu. Tapi entah kenapa, saat itu aku melihat punggung ayah lebih tegap dari pria manapun di ruangan itu. Pak Besan, Ibu Ratna buru-buru mengubah nada suaranya. Lihat putri bapak ini. Saya hanya bicara urusan keluarga, dia sudah membuat keributan besar. Ayah tidak langsung menatapnya. Beliau mengambil botol anggur putih di meja utama dan menuangkannya ke dalam 3 gelas loki. Suara cairan yang mengalir terdengar jernih di tengah ruangan yang bising. Beliau mengambil gelas pertama dan menoleh ke arah Adipati. Adi, gelas ini ayah minum. Ayah mengaku salah menilai orang. 3 tahun ini ayah kira kamu tulus menyayangi putri ayah. Ayah kira kamu pria yang punya harga diri, yang bisa melindungi istri dan anakmu kelak. Beliau meneguknya hingga habis. Ibuku pecah tangisnya. Aku ingin berlari memeluk ayah, tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Ayah meletakkan gelas pertama dan mengambil gelas kedua. Gelas ini ayah minum untuk mewakili putri ayah. Mulai hari ini, hubungan 3 tahun antara Tari dan kamu, keluarga kami anggap selesai di sini. Cinta yang memaksa putri ayah menyerahkan tanda cintanya untuk membeli muka bagi keluarga suami.
Cinta seperti itu terlalu mahal, keluarga kami tidak sanggup menerimanya. Wajah Adipati pucat pasi. Pak, jangan bicara begitu. Ini hanya salah paham, Pak. Ibu saya, ayah mengangkat tangannya. Kamu sudah dewasa. Jangan setiap kalimat mendorong ibumu ke depan. Ibumu salah bicara, kamu diam. Adikmu diuntungkan, kamu diam. Calon istrimu dipermalukan di depan semua orang, kamu juga diam. Sikap diammu itu bukan tanda bakti, tapi tanda pengecut. Kalimat itu jatuh seperti balok kayu yang berat. Adipati membuka mulutnya, tak sanggup menjawab. Ayah mengambil gelas ketiga. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya mantap. Gelas terakhir ini, saya persembahkan untuk keluarga Wiratama. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih Nak Adi, terima kasih juga untuk Ratih dan Dika. Terima kasih karena hari ini kalian telah membuat keluarga kami melihat satu hal dengan jelas. Keluarga kalian tidak sedang mencari menantu. Keluarga kalian sedang mencari sebuah brankas yang bisa bernapas. Seluruh ruangan hening. Mata Ibu Ratna melotot. Pak Bambang, jaga ucapan Anda. Ayah menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat tatapan ayah setajam itu. Saya bicara sangat hati-hati. Putri saya bukan barang dagangan. Uang 2,1 miliar itu bukan mahar untuk diserahkan pada keluarga ibu. Itu adalah keringat istri saya, modal usaha yang dikumpulkan putri saya sendiri. Itu adalah jalan pulang yang kami siapkan untuknya. Ibu mau mengambilnya. Setidaknya tanyakan dulu apakah kami ini masih hidup atau sudah di dalam tanah. Selesai berkata, ayah meneguk habis gelas ketiga. Beliau meletakkan gelas itu dengan keras ke meja. Gelasnya tidak pecah, tapi dentumannya membuat jantungku bergetar. Lalu ayah berbalik ke arah tamu dan berkata dengan jelas, kata demi kata. Pernikahan ini, kami dari pihak perempuan, membatalkannya. Ibuku memeluk wajahnya, terisak-isak. Paman Haris, kakak ayah, berdiri dan menggebrak meja. Benar, batalkan. Keluarga Hartono tidak akan menyerahkan putrinya pada keluarga yang lebih mementingkan uang daripada manusia. Aku tak tahan lagi. Air mata tumpah ruah. Aku mengangkat gaun pengantinku dan berlari turun dari panggung. Gaun putih yang berat itu menyangkut di kakiku, tapi aku tidak peduli. Aku menghambur ke pelukan ayah, sesak napas. Ayah memelukku dengan kedua tangannya yang kasar dan beraroma kayu. Beliau menepuk-nepuk punggungku. Kita pulang, Nak. Pintu rumah kita masih terbuka. Tidak perlu berdiri di sini membiarkan harga diri kita ditimbang-timbang orang. Aku mengangguk, air mata membasahi kemeja ayah. Di belakang, Ibu Ratna masih berdiri mematung. Ratih berhenti menangis. Dika menunduk menghindari tatapan orang. Dan Adipati, dia berdiri di tengah panggung, jasnya masih licin, bunga di sakunya masih segar, tapi wajahnya sudah jatuh ke lantai sejak tadi. Aku menyeka air mataku, berdiri tegak di tengah ruangan yang kacau balau. Gaun pengantin masih putih, bunga tangan masih wangi, tapi hatiku rasanya baru saja melewati upacara pemakaman untuk cintaku sendiri. Aku berbalik ke arah para tamu, menunduk dalam-dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini membuat hadirin semua menyaksikan hal yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf. Pernikahan ini tidak dapat dilanjutkan. Uang angpau dari pihak keluarga kami, nanti akan dikembalikan sepenuhnya oleh ibu saya. Hidangan sudah disajikan, mohon dinikmati saja. Anggap saja sebagai jamuan makan dari keluarga kami sebagai permohonan maaf. Tangis ibuku semakin keras, tapi Paman Haris segera berdiri. Tari benar. Siapapun yang memberi angpau untuk pihak kami, silakan ke saya untuk dicatat, tidak akan ada yang terlewat 1 rupiah pun. Yang mau tetap makan silakan, makanan tidak punya salah. Yang salah itu hati manusia yang tidak bersih. Bibi Rina menghampiri dan memegang tangan ibu. Sudah, jangan menangis lagi. Anakmu bisa lepas dari keluarga ini itu sebuah berkah. Lebih baik gagal menikah daripada salah menikah. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Jika hari ini Ibu Ratna sedikit lebih lihai, mungkin aku sudah melangkah ke rumah keluarga Wiratama dengan senyum di bibir, lalu pelan-pelan dikuras habis uang dan harga diriku. Pihak keluarga pria mulai gelisah. Ada yang menunduk makan cepat-cepat, ada yang pura-pura menerima telepon lalu menyelinap keluar. Ibu Ratna baru tersadar. Beliau berlari turun dari panggung, menghadang jalan orang tuaku. Tidak bisa pergi. Seenaknya saja membatalkan? Siapa yang akan membayar biaya resepsi ini? Undangan sudah disebar kemana-mana. Sekarang pihak perempuan seenaknya pulang? Mau ditaruh di mana muka keluarga kami? Paman Haris tertawa sinis. Bu Ratna, tadi waktu ibu menuntut 2,1 miliar dari keponakan saya, ibu tidak takut kehilangan muka. Sekarang tidak dikasih, baru ingat punya muka? Ibu Ratna menggeram. Jangan bicara sembarangan. Saya hanya ingin anak-anak saling menyayangi. Keluarga kami juga sudah keluar banyak uang untuk resepsi ini. Paman Haris menunjuk ke panggung. Keluarga ibu keluar uang untuk resepsi,
keluarga adik saya keluar harga diri putrinya. Pernikahan ini batal karena keluarga ibu serakah duluan. Jangan salahkan anak itu untuk menanggung malu yang keluarga ibu ciptakan sendiri. Adipati mendekatiku. Suaranya merendah. Tari, apa tindakanmu ini tidak keterlaluan? Ibu memang bicara mendadak, tapi kamu membatalkan pernikahan di depan semua orang seperti ini. Bagaimana nanti orang-orang akan memandangku? Aku menatapnya. Rasanya ingin tertawa tapi tidak bisa. Kamu masih saja memikirkan bagaimana orang memandangmu? Dia mengerutkan kening. Aku sedang mencoba menyelamatkan situasi. Tidak, kataku pelan. Kamu sedang mencoba menjaga panggung agar keluargamu bisa terus bersandiwara. Adi terdiam. Matanya memancarkan kilat amarah yang seketika disembunyikannya. Tapi aku sudah melihatnya. Sementara perhatian semua orang tertuju pada pintu keluar, Ratih diam-diam meninggalkan mejanya. Dia menunduk, satu tangan memegang ponsel seolah sedang menelepon, berjalan cepat menuju koridor yang mengarah ke ruang rias pengantin. Saat itu aku tidak melihatnya. Jika aku melihat, mungkin semua yang terjadi setelahnya akan berbeda. Ruang rias pengantin terletak di belakang panggung, pintunya hanya tertutup rapat. Tas tangan berwarna krem milikku tergeletak di kursi dekat meja rias. Di dalamnya ada dompet, KTP, ponsel kedua, sertifikat deposito, dan buku tabungan yang terkait dengan dana 2,1 miliar itu. Ratih masuk tak sampai 1 menit. Lalu keluar sambil membawa tas itu. Kamera CCTV di koridor nantinya merekam dengan jelas. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, lalu memasukkan tasku ke dalam sebuah kantong kertas berwarna merah berisi souvenir pernikahan. Di sudut yang sepi, dia menyerahkannya langsung pada Ibu Ratna. Ibu Ratna menerimanya, membukanya untuk memeriksa dengan cepat. Melihat dompet dan sertifikat deposito, beliau langsung menutup resletingnya dan menyembunyikannya ke dalam tas kain berisi seserahan di bawah meja utama. Dika berdiri di sampingnya, menutupi aksi ibu mertuanya. Dan Adipati, dia melihatnya. Dia melihat adiknya mengambil tasku, melihat ibunya menyembunyikannya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku saat itu masih memapah ibu keluar. Ayah berjalan di sampingku, sebelah tangannya menyampirkan jasnya ke bahuku, takut aku kedinginan. Paman Haris berjalan di depan membuka jalan, mulutnya masih menggerutu. Keluarga ini benar-benar menikahkan anak seperti menagih utang. Untung saja Tuhan masih sayang, ditunjukkan belangnya lebih awal. Sampai di lobi, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Lampu masih terang, bunga masih segar, kue pengantin 3 tingkat masih utuh. Hanya mimpiku yang sudah hancur berkeping-keping di lantai marmer. Aku tidak tahu tasku sudah hilang. Aku lebih tidak tahu lagi bahwa apa yang dipegang Ibu Ratna bukan hanya dokumen dan uang, tapi juga jerat berikutnya yang akan dia pasangkan di leherku. Baru saja aku melangkah keluar dari pintu kaca restoran, angin dingin langsung menerpa wajahku. Gerimis beterbangan di bawah cahaya lampu jalan. Butiran-butiran air kecil menempel di kerudung pengantinku dan jas ayah. Rombongan keluargaku yang berjalan di belakang tidak lagi bicara keras. Setelah keributan di dalam, keheningan ini terasa lebih berat daripada tangisan. Aku hendak menyuruh ibu masuk mobil lebih dulu, tiba-tiba ponsel di tanganku bergetar. Layarnya menunjukkan nomor tak dikenal. Biasanya aku tidak akan langsung mengangkat, tapi entah kenapa saat itu jantungku berdebar kencang. Aku menekan tombol terima. Halo, selamat malam. Apa benar ini dengan Ibu Lestari Indah? Iya, benar. Di seberang sana, suara seorang perempuan muda terdengar tergesa-gesa tapi berusaha tenang. Saya dari UGD Rumah Sakit Umum Daerah Depok. Pasien atas nama Bima Nugraha baru saja dibawa ke sini dalam kondisi trauma berat. Di ponsel pasien, nomor ibu disimpan sebagai kontak darurat. Mohon pihak keluarga segera datang. Telingaku berdengung. Aku mendengar setiap kata, tapi otakku tidak bisa memahaminya. Bima, adikku, trauma berat. Aku berpegangan pada pintu kaca. Suaraku keluar dengan serak. Adik saya kenapa? Saat ini pasien kehilangan banyak darah. Ada indikasi trauma di bagian dada dan kepala. Kami sedang melakukan pertolongan pertama. Butuh pihak keluarga untuk menandatangani surat persetujuan operasi sesegera mungkin. Ponsel terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai batu dengan bunyi klak. Ibuku terkejut dan berbalik. Tari, ada apa nak? Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Di depan mataku, lampu restoran menjadi kabur, suara orang-orang menjauh seolah tenggelam di dalam air. Ayah membungkuk mengambil ponsel, menempelkannya ke telinga dan mendengar beberapa kalimat lagi. Lalu raut wajahnya berubah drastis. Bima kecelakaan, kata ayah, suaranya bergetar hebat, aku belum pernah mendengarnya seperti itu. Masuk UGD. Ibuku terhuyung. Bibi Rina harus menopangnya. Tidak mungkin. Tadi pagi dia masih mengantarkan bunga untuk kakaknya. Dia masih tersenyum padaku.
Paman Haris yang paling cepat bereaksi. Paman melambaikan tangan memanggil beberapa kerabat yang berdiri di dekatnya. Jangan bengong. Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku dipapah ayah ke mobil. Gaun pengantin yang panjang menyapu lantai lobi yang basah. Aku tidak lagi merasa malu. Tidak lagi merasa sakit hati karena pernikahan yang gagal. Di kepalaku hanya ada wajah Bima tadi, saat dia berbisik di telingaku, "Mbak, jangan terlalu percaya sama Mas Adi." Kenapa aku tidak langsung menanyakannya? Kenapa aku membiarkannya pergi? Mobil Paman Haris melesat meninggalkan restoran. Gerimis menutupi kaca depan dengan lapisan buram. Paman menyalakan wiper, suaranya yang teratur terdengar seperti detak jantung orang panik. Ibu duduk di kursi belakang, tangannya meraba-raba tasbih di dalam tas, mulutnya komat kamit berdoa. Ayah duduk di samping ibu, tangannya yang kasar tergenggam erat hingga memutih. Aku duduk di kursi depan memeluk ponsel, layarnya masih retak sedikit di sudut setelah jatuh tadi. Aku membuka kembali pesan dari Bima. "Mbak, jangan terlalu percaya sama Mas Adi. Nanti aku mau bicara berdua sama Mbak." Kalimat pendek itu menusuk mataku. Seminggu yang lalu, Bima pernah bertanya sesuatu yang aneh. Waktu itu aku sedang membungkus pesanan kerupuk dan terasi untuk pelanggan. Dia duduk di tepi meja sambil memutar-mutar pulpen. "Mbak Tari, Mas Adi sering pinjam uang Mbak enggak?" Aku mendongak. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu?" Dia mengangkat bahu. Aku merasa ada yang gak beres sama dia. "Kemarin aku mampir ke rumah baru buat ambil dokumen Mbak. Aku dengar dia lagi teleponan sama seseorang, sebut-sebut soal uang, soal utang ibunya. Aku gak dengar jelas, tapi rasanya gak enak. Saat itu aku masih membela Adi. Orang dewasa kan biasa punya urusan uang, kamu jangan berprasangka buruk. Sebentar lagi mau menikah, jangan bikin Mbak pusing." Bima menatapku, ingin bicara lagi tapi kemudian urung. Sebelum pergi dia hanya berkata, "Aku cuma takut Mbak terlalu baik. Nanti orang menipu Mbak malah tanya apa perlu dibantu sekalian." Aku sempat menjitak kepalanya dan memarahinya karena bicara sembarangan. Tapi sekarang, kalimat itu terus berputar-putar di kepalaku. Paman Haris sambil menyetir bertanya, "Tari, pihak rumah sakit bilang apa?" Aku mencoba menelan air mata. "Mereka bilang kehilangan banyak darah, trauma dada dan kepala, perlu tanda tangan untuk operasi." Ibuku pecah tangisnya. Bima, kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana ibu bisa hidup?" Ayah merangkul bahu ibu, tapi suaranya sendiri terdengar parau. "Bu, tenang Bu. Kita belum tahu bagaimana kondisinya. Anak kita masih muda, doa kita masih ada." Aku memejamkan mata. Orang bilang musibah datang tak diundang, tapi dalam satu sore yang sama, pernikahanku hancur berantakan dan adikku terbaring di UGD. Aku benar-benar tidak tahu sampai sejauh mana Tuhan sedang menguji kami. Sekitar 40 menit kemudian, mobil berhenti mendadak di depan rumah sakit. Aku mengangkat gaunku dan berlari masuk, sepatu hak tinggiku beberapa kali membuatku nyaris tersandung. Ayah menarik lenganku. "Pelan-pelan nak, kalau kamu jatuh sekarang, siapa yang akan mengurus adikmu?" Aku menggigit bibir dan mengangguk, tapi air mata sudah tumpah. Ruang UGD terang benderang dan dingin, bau disinfektan menusuk hidung. Seorang perawat melihat kami dan bertanya, "Keluarga pasien Bima Nugraha?" "Iya. Saya kakaknya," kataku. "Di mana adik saya?" Perawat itu mengantar kami ke depan ruang tindakan. Dokter Handoko keluar, maskernya diturunkan ke dagu, wajahnya tegang. "Pasien mengalami trauma yang cukup parah. Kami perlu melakukan operasi untuk menangani pendarahan dalam dan memantau cedera otaknya. Keluarga mohon menandatangani surat persetujuan dan membayar uang muka biaya rumah sakit sebesar 150 juta rupiah." 150 juta? Ibuku hampir roboh. Ayah buru-buru menopangnya lalu merogoh saku mencari dompet. "Ayah masih ada sedikit di kartu. Haris, coba telepon keluarga di rumah, minta transfer secepatnya." Paman Haris sudah memegang ponsel, suaranya mendesak. "Aku telepon sekarang. Uang bisa dicari. Yang penting selamatkan Bima dulu." Saat itulah, aku teringat tasku. Di dalamnya ada semua dokumen, kartu ATM, buku tabungan tanda cinta itu, dan beberapa surat penting lainnya. Aku berbalik mencari-cari, lalu tanganku menjadi dingin. "Di mana tasku?" Aku menatap kedua tanganku, satu memegang ponsel, satu lagi masih menggenggam gaun pengantin. Bahuku kosong. Tas krem yang kuletakkan di ruang rias pengantin tidak ikut bersamaku keluar dari restoran. Aku mencoba mengingat kembali. Saat ayah mengumumkan pembatalan pernikahan, aku berlari memeluknya, lalu memapah ibu ke lobi. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah kembali ke ruang rias. Dokter mengingatkan, mohon pihak keluarga mengurus administrasi secepatnya. Kondisi pasien tidak bisa menunggu lama. Aku menarik napas dalam, memaksa diriku untuk tidak runtuh. "Dokter, beri saya 5 menit, saya akan segera membayar."
Mulutku berkata begitu, tapi di dalam hatiku muncul sebuah firasat dingin yang lain. Tasku tidak mungkin hilang begitu saja. Dan jika benda itu jatuh ke tangan keluarga Wiratama, maka masalah hari ini tidak akan berhenti pada sebuah pernikahan yang batal. Ini baru permulaannya. Baru saja aku berkata pada dokter bahwa aku akan segera membayar. Dari belakang terdengar suara yang kukenal. Tari, jangan panik, nak. Ada ibu di sini. Aku berbalik. Ibu Ratna berjalan cepat dari ujung koridor. Di belakangnya ada Adipati, Ratih, dan Dika. Beliau masih mengenakan kebaya ungu tuanya. Sanggulnya sedikit berantakan, tapi wajahnya menampilkan ekspresi duka yang diatur dengan sangat baik. Jika ada orang yang tidak tahu kejadian di restoran, mungkin akan mengira beliau adalah seorang ibu mertua yang sangat menyayangi menantunya. Beliau mendekat hendak memegang tanganku, aku mundur selangkah. Ibu mau apa ke sini? Ibu Ratna tertegun sejenak, lalu langsung mengubah nada suaranya menjadi penuh teguran. Anak ini, ibu dengar Bima kecelakaan langsung lari ke sini. Bagaimanapun juga, kamu dan Adi kan sebentar lagi jadi suami istri. Urusan pernikahan memang ada salah paham, tapi di saat susah seperti ini, keluarga harus saling menolong, kan? Aku melirik Adipati. Dia berdiri di belakang ibunya, wajahnya lelah, matanya menghindariku seperti di restoran. Ratih bersembunyi di samping Dika, memeluk tas kain merah berisi seserahan. Tas itulah yang membuat jantungku berdebar kencang. Aku maju selangkah. Ratih, apa yang ada di tanganmu? Ratih terkejut. Ini barang-barang ibu. Aku menatap lurus ke arah tali tas berwarna krem yang menyembul dari balik kain merah itu. Itu tasku. Aku sendiri yang memilihnya agar serasi dengan gaun pengantinku. Di talinya bahkan masih terikat pita kecil berwarna gading. Aku mengulurkan tangan. Kembalikan tasku. Ibu Ratna langsung merebut tas kain itu dari tangan Ratih dan memeluknya. Loh, kok kamu jadi galak begini? Ibu lihat kamu panik, jadi ibu bantu amankan. Di pesta pernikahan kan banyak orang keluar masuk, nanti kalau hilang bagaimana? Aku tersenyum dingin. Bantu amankan tapi tidak bilang padaku? Bantu amankan sampai membawanya ke rumah sakit? Bu Ratna. Ibu pikir saya masih pengantin perempuan yang akan diam saja di atas panggung diatur-atur oleh ibu? Adipati maju, suaranya merendah. Tari, jangan ribut di rumah sakit. Adikmu ada di dalam sana. Ibu hanya khawatir padamu. Aku menatapnya. Khawatir padaku? Kalau begitu kembalikan tas itu. Ibu Ratna memeluk tas itu lebih erat, matanya melirik ke arah loket pembayaran lalu kembali menatapku. Suaranya merendah, tapi setiap katanya terdengar jelas. Tari, ibu bicara jujur saja. Sekarang adikmu butuh uang untuk operasi. Di dalam tas ini ada sertifikat deposito, buku tabungan, semua dokumen lengkap. Ibu bukan orang lain. Kamu cukup tanda tangani satu surat persetujuan untuk mengalihkan dana 2,1 miliar itu untuk pembelian apartemen Ratih. Ibu akan langsung kembalikan tas ini. Biaya rumah sakit, ibu juga akan ikut bantu. Kupikir aku sudah mendengar semua hal tak tahu malu di pesta pernikahan tadi. Ternyata tidak. Di rumah sakit, di depan pintu UGD tempat adikku meregang nyawa, beliau masih bisa mengucapkan kalimat itu. Ibuku yang berdiri di belakangku berseru, Bu Ratna. Cucu saya sedang berjuang hidup di dalam sana, dan Anda masih tega memeras anak saya. Ibu Ratna menoleh pada ibuku, wajahnya tak berubah. Bu Siti, bicara begitu kan salah. Saya justru sedang membantu Tari berpikir jernih. Uang itu kan nanti juga jadi uang mereka berdua sebagai suami istri. Diberikan pada adik ipar untuk beli rumah, kan tidak akan hilang kemana-mana. Ayahku maju. Suaranya memberat. Kembalikan tas anak saya. Ibu Ratna melirik ayahku tanpa rasa hormat sedikit pun. Pak Bambang, urusan ini biar anak-anak muda yang selesaikan. Bapak dan ibu kan sudah menyerahkan tanda cintanya. Jangan ikut campur terlalu dalam. Anak perempuan kalau sudah menikah tapi orang tuanya masih terus membayangi, nanti hidupnya susah. Paman Haris yang berdiri di samping ayah tertawa saking marahnya. Ibu ini bicaranya pintar sekali. Merampas tas keponakan saya lalu bilang jangan ikut campur. Keluarga ibu ini benar-benar membuka mata saya tentang jenis besan yang baru. Adipati buru-buru menarik tanganku, berbisik seolah takut orang lain dengar. Tari, dengarkan Mas. Tanda tangani saja dulu biar ibu tenang. Nanti Mas akan bicarakan lagi denganmu. Sekarang menyelamatkan Bima lebih penting, jangan keras kepala. Aku menatap tangannya yang menyentuh lenganku. Tangan yang sama yang beberapa jam lalu mencengkeram pergelangan tanganku di atas panggung. Sekarang, tangan itu melunak, berpura-pura memohon. Mas menyuruhku menandatangani penyerahan 2,1 miliar untuk menyelamatkan adikku? Bibirnya terkatup, bukan menyerahkan, hanya menuruti ibu sekali ini saja. Aku menepis tangannya. Mas Adipati, ibumu menggunakan nyawa adikku untuk memeras uang.
Dan kamu menyebutnya menuruti ibu, wajahnya berubah. Dokter Handoko keluar dari ruangan, suaranya mendesak. Keluarga pasien sudah menyelesaikan administrasi? Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris keheningan koridor. Ibuku memegangi dadanya, air matanya jatuh tanpa suara. Ayahku buru-buru mengeluarkan kartu dari dompetnya. Tari, ayah masih ada sekitar 50 jutaan. Pamanmu sedang menelepon keluarga. Jangan takut, nak. Aku menggenggam tangan ayah. Biar Tari. Yah, aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi mobile banking. Tanganku gemetar, tapi pikiranku jernih luar biasa. Di rekening investasiku masih ada sekitar 600 juta rupiah, uang yang kukumpulkan sendiri selama bertahun-tahun dari bisnis oleh-oleh. Dana itu tidak pernah kuceritakan pada keluarga Wiratama, bukan karena menyembunyikan, tapi karena ibu pernah berpesan, perempuan, meskipun sudah bersuami, tetap harus punya simpanan sendiri. Jaga-jaga itu tidak ada salahnya. Hari ini aku baru merasakan betapa benarnya kalimat itu. Aku mentransfer 150 juta ke rekening utamaku, lalu menyodorkan ponsel pada petugas loket untuk memindai kode QR. Layar menunjukkan lingkaran berputar selama beberapa detik. Jantungku berdebar begitu kencang sampai terasa sakit, lalu terdengar notifikasi. Transaksi berhasil, petugas mencetak kwitansi dan memberikannya padaku. Keluarganya simpan ini, kami akan segera memberitahu ruang operasi. Aku memegang kwitansi itu dan berbalik. Ibu Ratna, Adipati, Ratih, dan Dika menatapku seolah melihat hantu. Mereka tidak tahu aku memiliki dana lain. Ratih tergagap. Mbak punya uang lain? Aku menatapnya. Uang hasil kerjaku sendiri? Apa aku harus lapor padamu dulu? Dika menunduk. Sementara Ibu Ratna, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, tas kain di tangannya mendadak terasa berat. Aku menunjukkan kwitansi itu di hadapannya. Lihat ini baik-baik. Nyawa adik saya sendiri yang selamatkan. Tidak perlu belas kasihan palsu, apalagi sampai keluarga Wiratama menjadikan buku tabungan saya sebagai alat tawar-menawar. Ibu Ratna membeku. Adipati baru saja akan bicara, tiba-tiba ponsel di saku jasnya berdering. Suara deringnya sangat pelan, tapi di koridor yang tegang itu terdengar setajam jarum. Dia buru-buru mengeluarkannya. Aku melihat layarnya menyala, 2 kata tertera jelas, Joko Preman. Wajah Adipati langsung pucat pasi. Dering itu hanya berbunyi 3 kali tapi cukup membuat semua orang di koridor menoleh. Adipati buru-buru mematikannya. Aku menatap layar yang sudah gelap itu lalu bertanya, Joko Preman, itu siapa? Dia menelan ludah. Teman bisnis lama. Salah sambung. Ibu Ratna langsung menyela. Adikmu di dalam sana antara hidup dan mati? Kamu masih sempat menginterogasi calon suamimu? Aku menoleh padanya. Ibu sedang memegang tasku, memaksaku menandatangani surat penyerahan 2,1 miliar. Anak ibu menerima telepon dari seseorang bernama Joko Preman, tepat setelah adikku kecelakaan. Dan ibu bilang, aku tidak boleh curiga. Ibu Ratna memeluk erat tas itu, matanya memerah. Ibu kan hanya mengamankan barangmu. Kenapa kamu menuduh ibu seperti perampok? Paman Haris tertawa sinis. Bu Ratna, air mata ibu ini keluarnya pas sekali, ya. Di restoran menangis waktu ditagih uang, di rumah sakit menangis waktu ditagih tas. Aku tidak bisa tertawa. Lampu ruang operasi masih menyala merah. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ada jarum yang dijahitkan ke jantungku. Adipati mendekat, mencoba menjaga suaranya tetap lembut. Tari, kamu sedang kalut jadi berpikiran buruk tentang Mas. Mas ini kerja di proyek, kenalannya macam-macam. Joko itu cuma orang lapangan biasa. Aku menatapnya. Kalau begitu, angkat teleponnya di depanku. Wajahnya menegang. Itu urusan pribadi. Apa kamu mau mengontrol Mas sampai segitunya? Tidak. Aku hanya ingin tahu, kenapa sebuah telepon urusan pribadi bisa membuatmu sepucat itu. Dia mengerutkan kening. Kamu baru saja membatalkan pernikahan, mempermalukan ibuku di depan semua orang. Sekarang kamu menuduh Mas terlibat dalam kecelakaan Bima. Apa kamu tidak merasa sudah keterlaluan? Aku menatap pria yang pernah berjanji akan menjadi peneduhku. Sekarang dia berdiri di depan ruang operasi adikku, masih saja sibuk membersihkan nama baik ibu dan dirinya sendiri. Tepat saat itu, pintu ruang operasi terbuka. Dokter Handoko keluar. Dokter, bagaimana adik saya? Aku berlari menghampirinya. Tindakan awal sudah stabil. Pasien untuk sementara sudah melewati masa kritis. Tapi masih harus dipantau intensif. Cedera di kepala dan dada cukup kompleks. Ibuku menangkupkan tangan, menangis sesenggukan. Syukurlah. Syukurlah. Baru saja aku menghela napas lega. Dokter melanjutkan, beberapa luka memar dan lebam di tubuh pasien tidak sepenuhnya cocok dengan benturan kecelakaan lalu lintas biasa. Ada indikasi benturan benda tumpul di beberapa titik.
Kami akan mencatatnya di rekam medis. Jika keluarga mencurigai adanya tindak kekerasan, sebaiknya lapor polisi dan minta visum. Koridor itu seolah kehabisan suara. Aku menoleh menatap Adipati. Wajahnya begitu pucat sampai bibirnya pun kehilangan warna. Dia mundur setengah langkah, tangannya tanpa sadar menyentuh saku jas tempat ponselnya berada. Ibu Ratna menatap putranya, lalu menatapku. Matanya memancarkan kilat panik. Sangat cepat, tapi aku melihatnya. Pesan dari Bima, telepon dari Joko Preman, tasku yang disandera, luka yang tidak seperti kecelakaan biasa, dan sikap diam Adipati dari atas panggung sampai rumah sakit, sepandai-pandainya menyimpan bangkai. Hanya saja, bangkai kali ini berlumuran darah adikku. Aku mengeluarkan ponsel. Tanganku tidak lagi gemetar. Ibu Ratna panik. Kamu mau menelepon siapa? Polisi. Ratih berseru. Urusan keluarga kita, kenapa Mbak lapor polisi? Aku menatapnya. Keluarga kita. Sejak kamu diam-diam mengambil tasku dari ruang rias pengantin, apa kamu masih punya hak menyebut dua kata itu? Aku menekan nomor, sengaja menyalakan pengeras suara. Halo, selamat malam. Saya ingin melapor. Di Rumah Sakit Umum Daerah Depok ada seseorang yang menahan dokumen, buku tabungan, dan kartu ATM saya untuk memaksa saya mentransfer aset. Adik saya baru selesai operasi, dan dokter mencurigai lukanya bukan karena kecelakaan lalu lintas biasa. Ibu Ratna berteriak, "Tari, berani kamu?" Aku menjawab lugas, "Ibu berani menahan tas saya. Kenapa saya tidak berani lapor polisi? Jika Anda di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan saat kerabat terbaring di UGD sementara keluarga calon suami masih menyandera aset Anda untuk memaksa Anda tunduk?" Silakan tinggalkan komentar di bawah, dan dengarkan sampai akhir karena rahasia di balik telepon, Joko Preman, jauh lebih mengerikan. Aku menyebutkan nama ruang, lantai, dan nomor dengan jelas. Suaraku begitu tenang, sampai aku sendiri merasa aneh. Mungkin saat seseorang sudah merasakan sakit yang paling dalam, air mata akan mengering dengan sendirinya, yang tersisa hanyalah punggung yang harus tetap tegak. Baru saja aku mematikan telepon, Adipati mundur. Aku beli minum dulu untuk semua, katanya tergesa-gesa. Aku menatapnya. Sampai saat ini kamu masih bisa bersandiwara? Dia tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan cepat ke ujung koridor. Paman Haris berteriak, "Adi, berhenti." Tapi Adipati tidak berhenti. Dia berbelok tajam ke arah tangga darurat. Suara langkah kakinya yang tergesa-gesa terdengar lalu lenyap. Ibu Ratna berdiri mematung. Tasku masih dipeluknya erat di depan dada. Di dalam hatiku tidak ada lagi pertanyaan, apakah dia terlibat? Aku hanya punya satu hal yang harus kulakukan, mencari buktinya. Sekitar 15 menit kemudian, dua orang petugas polisi memasuki koridor UGD. Yang berjalan di depan adalah seorang pria berusia 30-an, berperawakan tinggi dengan suara berat. Di seragamnya tertera nama Bagus Wijaya. Dia melihat sekeliling lalu bertanya, "Siapa yang tadi melapor?" "Saya." Aku melangkah maju. "Nama saya Lestari Indah." Kapten Bagus mengangguk, matanya berhenti sejenak pada gaun pengantin yang masih kukenakan. Mungkin dia paham, seorang pengantin perempuan yang berdiri di rumah sakit dengan penampilan sepertiku, pasti ada cerita besar di baliknya. "Silakan ceritakan dari awal dengan tenang." Aku menunjuk Ibu Ratna. Wanita ini, Ibu Ratna Suwarni, adalah ibu dari mantan calon suami saya. Hari ini di resepsi pernikahan, beliau secara terang-terangan memaksa saya menggunakan seluruh tanda cinta sebesar 2,1 miliar rupiah untuk membeli apartemen bagi putrinya, Ratih Larasati, ketika saya tidak setuju dan pernikahan dibatalkan. Tas tangan saya hilang dari ruang rias pengantin. Sekarang tas itu ada di tangannya. Ibu Ratna langsung menyahut, "Bohong, Pak Polisi. Saya hanya bantu mengamankan. Anak ini kan pakai gaun pengantin, lari ke sana kemari, saya takut barangnya hilang jadi saya pegangi." Aku menoleh padanya. "Bantu pegangi? Tapi tadi di depan ruang operasi ibu menuntut saya menandatangani surat pengalihan 2,1 miliar baru tasnya akan dikembalikan?" Wajah Ibu Ratna menegang. "Kamu bicara sembarangan." "Kapan saya bilang begitu?" Ibuku dengan tubuh gemetar berdiri. "Saya dengar. Suami saya, kakak ipar saya, semua dengar. Dia memegang tas Tari dan bilang kalau Tari mau tanda tangan, tasnya akan dikembalikan." Ayahku juga angkat bicara. "Benar, Pak. Anak laki-laki saya sedang dioperasi di dalam, tapi beliau masih tega menjadikan aset putri saya sebagai alat paksa." Paman Haris melipat tangan, suaranya berat seperti batu. "Saya saksinya. Ini bukan bantu mengamankan. Kalau bantu, saat diminta akan dikembalikan. Ini namanya menyandera untuk tawar-menawar." Ibu Ratna menatap paman dengan tajam. "Jangan menuduh sembarangan. Ini urusan keluarga saya." Aku langsung menyela. "Ini bukan lagi urusan keluarga. Pernikahan sudah dibatalkan.
Saya dan Adipati Wiratama belum tercatat di KUA. Ibu bukan ibu mertua saya yang sah, dan tidak punya hak menahan dokumen, dompet, buku tabungan, dan kartu ATM saya. Kapten Bagus menatap Ibu Ratna. Ibu Ratna, saya minta Ibu menyerahkan tas tersebut pada Ibu Lestari agar kami bisa memeriksa isinya. Ibu Ratna memeluk erat tas kain itu, matanya bergerak ke sana kemari. Ekspresi sedihnya yang tadi sudah lenyap, digantikan oleh kepanikan orang yang terpojok. Saya tidak mengambilnya. Ratih yang memberikannya pada saya kira itu barang milik kami. Ratih yang berdiri di belakang Dika langsung pucat. Ibu Ratna berbalik tajam ke arah putrinya. Kenapa kamu? Bukannya kamu yang bilang itu tas kakak iparmu? Takut hilang makanya kamu berikan pada ibu? Ratih gemetar. Aku kan hanya menuruti perintah ibu. Ibu yang menyuruhku masuk ke ruangan mengambil tas Mbak Tari, katanya takut pihak keluarga perempuan membawa semua uangnya. Kalimat itu keluar, dan seluruh koridor hening. Mata Ibu Ratna melotot. Suaranya mendesis, anak bodoh. Siapa yang suruh kamu bicara begitu? Kapten Bagus langsung memberi isyarat pada petugas yang mendampinginya untuk mencatat. Dia bertanya pada Ratih, Anda baru saja mengatakan Ibu Ratna menyuruh Anda mengambil tas Ibu Lestari? Ratih ketakutan, menatap ibunya lalu menatapku. Dia terisak. Saya tidak tahu isinya apa. Saya hanya dengar ibu suruh ambil untuk diamankan. Saya tidak bermaksud mencuri. Saya takut dimarahi ibu. Aku menatapnya. Hatiku dingin. Ratih, umurmu 28 tahun, sudah punya suami. Kamu bukan anak umur 3 tahun yang semua salahnya bisa dilimpahkan pada ibu. Kamu tahu itu tasku, kamu tahu aku tidak mengizinkan, tapi kamu tetap menyelinap ke ruang rias dan mengambilnya. Dika saat itu mundur setengah langkah, mengeluarkan ponsel dan buru-buru menekan nomor. Paman Haris melihatnya dan berteriak, Dika, kamu telepon siapa? Dika terkejut. Saya telepon keluarga saja. Kapten Bagus meliriknya. Saya minta Anda tetap di sini dan tidak meninggalkan area ini selama kami bekerja. Wajah Dika memucat. Dia buru-buru menyimpan ponselnya. Petugas yang mendampingi Kapten Bagus menelepon pihak restoran, meminta rekaman CCTV di koridor area ruang rias pengantin. Tak sampai 10 menit, video itu dikirimkan. Di layar ponsel petugas, sosok Ratih muncul dengan sangat jelas. Dia menengok ke kanan dan kiri, membuka pintu ruang rias, mengambil tas tangan krem milikku, lalu menyerahkannya pada Ibu Ratna di sudut sepi dekat meja utama. Tak bisa lagi mengelak, Ibu Ratna terduduk lemas di kursi plastik. Bibirnya bergerak-gerak. Saya hanya ingin menyelamatkan sedikit jalan keluar untuk anak-anak saya. Pihak perempuan membatalkan pernikahan, masa keluarga kami harus kehilangan semuanya? Mendengar itu, aku tertawa. Jalan keluar untuk anak ibu adalah tas tangan saya, Bu Ratna. Orang tua saya memberi saya uang untuk pegangan hidup, bukan untuk dijadikan pelampung utang bagi keluarga ibu. Kapten Bagus berkata dengan tegas, Ibu Ratna Suwarni, Saudari Ratih Larasati. Anda berdua kami undang ke kantor untuk dimintai keterangan terkait tindakan penahanan aset dan dokumen pribadi secara tidak sah, serta adanya indikasi pemaksaan pengalihan aset. Detailnya akan kami selidiki lebih lanjut. Ibu Ratna berdiri. Saya tidak mau pergi. Di mana anak saya? Panggil Adi pulang. Saya ini orang tua, kalian tidak bisa membawa saya seperti penjahat. Aku menatapnya lurus. Saat ibu memaksa saya menandatangani surat di depan ruang operasi adik saya, ibu tidak ingat kalau ibu orang tua. Ratih menangis sambil menarik-narik lengan Dika. Mas Dika, tolong aku. Dika menghindari tatapannya. Kamu ikut saja dulu, jelaskan baik-baik kalau kamu disuruh ibu dan tidak tahu apa-apa. Ratih tertegun. Satu kalimat dari suaminya membuat wajahnya lebih pucat daripada saat terekam kamera CCTV. Hidup memang aneh. Saat akan bagi-bagi uang, semua mengaku keluarga, begitu harus bertanggung jawab. Ikatan keluarga putus lebih cepat daripada membalik telapak tangan. Sebelum Kapten Bagus pergi, aku memanggilnya. Pak Bagus, saya ingin melapor satu hal lagi. Saya mencurigai Adipati Wiratama terlibat dalam insiden yang menimpa adik saya. Sebelum operasi, dokter mengatakan lukanya tidak seperti kecelakaan biasa. Adipati baru saja menerima telepon dari seseorang bernama Joko Preman, lalu melarikan diri lewat tangga darurat. Kapten Bagus menatapku dengan saksama. Anda punya bukti lain? Aku menggenggam erat ponsel di tanganku. Adik saya pernah mengirim pesan agar saya tidak terlalu percaya pada Adipati. Sebelumnya dia juga bilang pernah mendengar Adipati menelepon seseorang membicarakan utang. Saya belum punya cukup bukti. Tapi saya yakin semua ini tidak sesederhana itu. Kapten Bagus mengangguk. Baik, akan kami catat. Anda tetap di sini menjaga kerabat Anda. Jika teringat detail lain, segera hubungi saya.
Aku melihat Ibu Ratna dan Ratih digiring menyusuri koridor. Kali ini, yang menundukkan kepala bukan aku. Setelah Ibu Ratna dan Ratih dibawa untuk dimintai keterangan, koridor rumah sakit menjadi sunyi senyap. Lampu ruang ICU masih menyala terang, memantulkan wajah ibuku yang pucat pasi. Ayah duduk di sampingnya, tangan diletakkan di atas lutut, sesekali mendongak menatap pintu ruang perawatan. Aku mendekati ibu. Bu, ibu di sini sama ayah dulu. Ya. Tari pergi sebentar, ibuku langsung menggenggam tanganku. Kamu mau kemana lagi, nak? Adikmu di dalam sana, baru saja selamat. Kamu pakai gaun pengantin dari siang sampai sekarang belum makan sama sekali. Aku berjongkok di hadapan ibu, mencoba bicara perlahan. Tari harus cari tahu kenapa Bima celaka. Bu, kalau Tari hanya duduk di sini menangis, mereka akan punya waktu untuk menghapus semua jejak. Ayahku menatapku lama. Beliau tidak melarang, hanya bertanya, kamu mau kemana? Ke apartemen di Kalibata. Ibuku terkejut. Itu adalah apartemen yang aku dan Adipati siapkan untuk tempat tinggal kami setelah menikah. Lebih tepatnya, apartemen itu atas namaku. Uang muka dari tabunganku. Sebagian besar cicilan juga dari aku dan bantuan orang tuaku. Adipati hanya menyumbang sedikit untuk renovasi. Lalu menggunakan satu kamar sebagai ruang kerja pribadinya, katanya, untuk menyimpan dokumen-dokumen proyek. Aku pernah begitu bahagia saat memasang gorden di apartemen itu, memilih sendiri satu set piring keramik putih, membeli pot tanaman lidah mertua untuk diletakkan di balkon karena Adi bilang suka rumah yang hijau. Sekarang, mengingatnya membuat hatiku dingin. Mungkin yang kurawat itu bukan sebuah rumah, melainkan sarang tempatnya menyembunyikan kejahatan. Paman Haris langsung berdiri. Paman temani kamu. Aku menggeleng. Paman di sini saja sama ayah dan ibu. Tidak bisa, kata Paman tegas. Sekarang si Adi itu sudah kabur. Kalau dia kembali ke apartemen itu, bagaimana kamu sendirian? Ayahku mengangguk. Biar pamanmu ikut. Ada orang tua di sampingmu. Ayah lebih tenang. Aku menelepon Kapten Bagus. Dia mengangkatnya dengan cepat. Ibu Lestari, ada apa? Saya mau ke apartemen di Kalibata. Unit itu atas nama saya. Adipati pernah menggunakan satu kamar sebagai ruang kerjanya. Saya curiga dia meninggalkan bukti di sana, atau mungkin kembali untuk menghilangkannya. Kapten Bagus terdiam beberapa detik, lalu berkata, Anda berhak masuk jika unit itu milik Anda. Tapi, jangan sekali-kali memindahkan barang apapun yang bisa menjadi bukti. Setibanya di sana, ambil foto keseluruhan kondisi ruangan. Jika ada yang aneh, segera hubungi saya. Saya akan kirim petugas ke sana. Baik, saya mengerti. Sebelum pergi, aku mengganti sepatu hak tinggiku dengan sandal yang dibawakan ibu. Gaun pengantin masih terasa merepotkan, tapi aku tidak punya waktu untuk berganti. Paman Haris menyampirkan jas hujan tipis ke bahuku. Paman menghela napas. Hidup ini memang tidak bisa ditebak. Pagi masih mengantar pengantin. Malam sudah mencari barang bukti. Aku tersenyum getir. Setidaknya masih bisa dicari, Paman. Daripada menutup mata masuk ke dalam lubang, lalu tidak bisa keluar lagi. Mobil melaju melewati jalanan basah. Jakarta di malam hari terasa dingin dan sepi. Papan-papan nama warung sate, soto, dan angkringan masih menyala. Orang-orang masih makan, minum, dan tertawa, menjalani kehidupan normal mereka. Hanya aku yang duduk di dalam mobil, masih mengenakan gaun pengantin, menuju ke sebuah tempat yang seharusnya malam ini menjadi awal kehidupanku sebagai seorang istri. Apartemen itu berada di salah satu menara di Kalibata. Saat mobil berhenti di lobi, aku merasakan jantungku berdebar. Paman, waktu itu aku sudah kunci pintunya rapat-rapat. Paman Haris langsung berjalan di depanku. Kamu di belakang Paman. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan mode rekam video. Paman menekan gagang pintu. Pintu itu terbuka dengan mudah, mengeluarkan bunyi derit pelan di dalam unit yang gelap gulita. Bau cat baru, kayu furnitur, dan udara lembab karena hujan bercampur jadi satu. Aku menyalakan lampu ruang tamu. Di hadapanku pemandangan yang berantakan. Laci-laci rak TV terbuka, tumpukan kwitansi dan majalah berserakan. Beberapa hiasan jatuh dari tempatnya, pintu lemari sepatu terbuka. Beberapa tumpuk dokumen yang kusimpan rapi di meja kopi tampak baru saja dibolak-balik. Paman Haris menggeram. Dia sudah kembali ke sini. Aku tidak menjawab, tenggorokanku tercekat. Adipati kembali bukan untuk mengambil pakaian, bukan foto pernikahan, bukan cincin. Dia kembali untuk mencari sesuatu. Aku mengarahkan ponselku merekam seluruh ruangan, lalu segera menelepon Kapten Bagus. Pak Bagus, apartemennya sudah diobrak-abrik. Pintunya tidak terkunci. Saya belum menyentuh apapun. Anda dan paman Anda tetap di ruang tamu, jangan masuk lebih dalam. Saya segera ke sana. Baik, jawabku lalu menutup telepon. Sambil menunggu,
Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling unit yang pernah kusebut rumahku. Di meja makan masih ada satu set gelas kristal yang baru kubeli dan belum sempat kupakai. Di dinding, kalender pernikahan kami tergantung miring. Semuanya terasa akrab, tapi sekaligus begitu asing dan mengerikan. Aku teringat beberapa kali aku mencoba masuk ke ruang kerja Adi, dia selalu tersenyum menghalangi di depan pintu. Di dalam isinya dokumen proyek, berdebu. Kamu masuk nanti malah kotor, biar urusan berat Mas yang tangani. Kamu urus dapur saja biar makin cantik. Dulu aku mengira itu adalah bentuk perhatian. Sekarang aku baru sadar, kunci di pintu itu bukan untuk menahan debu, tapi untuk menahan rahasia. Sekitar 20 menit kemudian, Kapten Bagus tiba bersama 2 petugas. Dia memakai sarung tangan, mengamati pintu, gagangnya, jejak sepatu di lantai, lalu berkata, ada tanda-tanda orang masuk dengan tergesa-gesa. Ibu Lestari, bisa konfirmasi unit ini atas nama Anda? Aku menunjukkan foto sertifikat di ponselku. Iya, Pak. Dokumen aslinya sebagian di bank, sebagian di brankas orang tua saya. Tidak ada nama Adipati di dalamnya. Dia mengangguk. Kami akan melakukan olah TKP. Anda hanya boleh bergerak jika diminta. Dan jangan menyentuh apapun. Aku berdiri di samping Paman Haris, melihat mereka memeriksa setiap sudut. Saat tiba di ruang kerja, pintunya sedikit terbuka. Kapten Bagus mendorongnya pelan. Di dalam lebih berantakan dari ruang tamu. Laci meja terbuka, dokumen berserakan, salah satu sudut karpet terangkat, layar komputer masih menyala redup seolah baru saja dipakai, lalu ditinggalkan. Di atas meja, bingkai foto pernikahan kami ditelungkupkan. Aku mendekat sedikit atas isyarat polisi, menatap punggung bingkai foto yang berdebu tipis. Aku merasa geli. 3 tahun berpacaran, ratusan foto dengan senyum cerah. Ternyata hanya perlu ditelungkupkan untuk menyembunyikan wajah. Tapi dosa, tidak bisa. Dosa, sekalipun disembunyikan serapat mungkin, suatu hari akan terseret keluar ke bawah terang lampu. Kapten Bagus menatap layar komputer lalu menoleh padaku. Ibu Lestari, apa Anda tahu kata sandi komputer ini? Aku menatap papan ketik. Hatiku terasa berat. Saya bisa coba, Pak. Tapi tolong direkam prosesnya. Saya tidak mau nanti Adipati Wiratama menuduh saya merekayasa bukti. Kapten Bagus mengangguk. Tentu, kita ikuti prosedur. Aku duduk di kursi yang biasa diduduki Adipati setiap malam. Kursi itu sedikit miring, seperti baru saja ditinggalkan dengan panik. Aku meletakkan tanganku di papan ketik, menatap bingkai foto yang tertelungkup di samping. Untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak lagi merasa seperti pengantin perempuan yang ditinggalkan. Aku merasa seperti orang yang sedang membuka pintu pertama menuju kebenaran. Kapten Bagus memberi isyarat pada seorang petugas untuk berdiri di samping, merekam seluruh proses. Aku duduk di depan komputer Adipati, kedua tanganku di atas papan ketik, hatiku dingin membeku. Saya coba tanggal lahirnya dulu. Gagal, saya coba tanggal jadian kami. Gagal, saya coba tanggal pernikahan kami yang batal. Masih gagal. Paman Haris yang berdiri di belakangku menggerutu. Orang ini, kata Sandi saja tidak ada romantis-romantisnya. Aku tidak menjawab. Tiba-tiba di kepalaku terlintas ucapan Adipati saat kami membeli perabotan. Waktu itu aku bertanya apa kata Sandi pintu pintar apartemen. Dia tertawa dan berkata, dalam hidup Mas, ibu itu nomor 1. Lupa apapun, Mas tidak akan pernah lupa tanggal lahir ibu. Aku mengetik tanggal lahir Ibu Ratna. Layar langsung terbuka. Tidak ada yang bicara, tapi keheningan itu terasa lebih berat daripada helaan napas. Kapten Bagus membungkuk mengamati. Ibu Lestari, jangan menyentuh berkas apapun sebelum kami dokumentasikan. Aku mengangguk, menggeser kursiku ke samping. Seorang petugas ahli IT mulai bekerja. Komputer Adipati bersihnya luar biasa. Latar belakangnya kosong, folder-foldernya diberi nama yang sangat umum. Pekerjaan, faktur, foto proyek. Sekilas tidak ada yang mencurigakan, tapi orang yang terlalu ingin menyembunyikan sesuatu, terkadang membersihkannya terlalu berlebihan. Kapten Bagus membuka riwayat peramban. Beberapa baris teratas adalah berita konstruksi, harga baja, prakiraan cuaca. Tapi saat digulir lebih jauh ke bawah, dadaku terasa sesak. Kecelakaan motor apakah bisa disamarkan dari penganiayaan? Menyewa orang untuk memberi pelajaran. Hukuman berapa tahun? Penganiayaan dengan sengaja. Luka berapa persen baru bisa dipidana? CCTV lalu lintas di Depok menyimpan rekaman berapa lama? Setiap baris kalimat itu muncul dengan kaku. Tapi bagiku, mereka seperti hantaman palu di kepala. Bima terbaring di rumah sakit dengan selang di mana-mana, sementara pria yang hampir menjadi suamiku duduk di sini mencari cara untuk mengubah kejahatannya menjadi sebuah kecelakaan. Aku menggigit bibirku erat. Paman Haris meletakkan tangannya di bahuku. Tenang nak.
biarkan hukum yang bekerja. Aku mengangguk, tapi mataku tak lepas dari layar. Kapten Bagus berkata pada petugas di sebelahnya, ambil foto seluruh riwayat penelusuran, segel komputernya, catat waktu dan akun yang digunakan. Lalu dia melihat sekeliling ruangan. Tadi Anda bilang, Adipati jarang mengizinkan Anda masuk ke ruangan ini? Benar, Pak. Dia selalu bilang ada dokumen perusahaan, takut saya berantakan. Baru saja aku selesai bicara, seorang petugas menunjuk ke bawah meja. Pak Kapten, di bawah sini ada brankas kecil. Karpet di bawah meja terangkat di salah satu sudutnya. Di bawahnya, sebuah brankas baja kecil berwarna hitam tersembunyi rapat di dinding. Jika tidak diperhatikan, orang akan mengira itu hanya kotak peralatan. Kapten Bagus bertanya, Anda tahu kata sandinya? Aku menggeleng, tapi kemudian teringat pada Ratih. Di keluarga Wiratama, Ibu Ratna selalu memanggil Ratih Permataku. Adipati juga pernah bercanda. Ibu itu paling sayang sama Ratih. Kalau Mas sampai lupa ulang tahunnya, bisa-bisa Mas dicoret dari kartu keluarga. Aku berkata pelan, mungkin bisa dicoba tanggal lahir Ratih Larasati. Kapten Bagus memberi isyarat agar direkam. Aku menyebutkan angkanya, petugas memasukkannya. Klik, pintu brankas terbuka. Paman Haris menarik napas dalam. Benar-benar, sesi keluarga ini isi hatinya cuma ada di tanggal lahir ibu dan anak perempuannya. Di dalam brankas tidak banyak uang tunai. Hanya beberapa bundel dokumen, sebuah buku catatan bersampul coklat, 2 amplop tebal, dan sebuah ponsel model lama. Kapten Bagus dengan sarung tangan mengambilnya satu persatu, meletakkannya di atas meja, dan menandai posisinya. Buku catatan coklat dibuka pertama kali. Halaman pertama tertulis nama Ibu Ratna Suwarni. Di bawahnya, daftar utang yang panjang, kalah arisan di Bogor. Utang pada Bu Ida, pinjaman rentenir Pak Herman, uang untuk membayar penagih utang. Totalnya ditulis dengan tinta merah di akhir halaman. 1,2 miliar rupiah. Aku melihatnya dengan ngeri. Ibu Ratna pernah duduk di hadapanku memegangi dada sambil berkata, Ibu sudah tua, hanya ingin anak-anak rukun, Ibu tidak butuh apa-apa. Ternyata di balik kalimat tidak butuh apa-apa itu ada utang lebih dari 1 miliar. Kapten Bagus membalik halaman berikutnya. Ada banyak baris dengan catatan Adi transfer 50 juta, kasih Ibu bayar bunga 25 juta, selesaikan utang Bu Ida 80 juta. Semakin ke belakang, tulisannya semakin tergesa-gesa, tintanya semakin tebal, seolah yang menulisnya pun ikut sesak napas karena uang. Amplop pertama berisi beberapa surat perjanjian utang. Amplop kedua adalah salinan dokumen perusahaan. Seorang petugas melihatnya sekilas lalu berkata, ada indikasi penggelapan dana material proyek, Pak. Selisih faktur. Kapten Bagus bertanya, perkiraan berapa? Dilihat sekilas sekitar 950 juta, Pak. Perlu dikonfirmasi dengan pihak perusahaan. Aku memejamkan mata. Jadi, sekarang aku paham. Uang 2,1 miliar dariku bukan hanya untuk membeli apartemen bagi Ratih. Itu adalah pelampung agar Ibu Ratna bisa membayar utang, agar Adipati bisa menutupi dana yang digelapkannya, agar seluruh keluarga Wiratama bisa keluar dari lubang yang mereka gali sendiri. Dan apartemen Ratih di Cibubur hanyalah alasan indah yang dibungkus dengan 2 kata, kasih sayang. Aku tertawa pelan, tawa yang bahkan tidak sanggup mengeluarkan air mata. Paman, kataku pada Paman Haris. Ternyata mereka tidak butuh aku sebagai menantu. Mereka butuh aku sebagai bank. Paman Haris menggeram. Bank saja masih ada perjanjian dan bunga. Mereka ini mau ambil cuma-cuma, malah minta kita berterima kasih. Kapten Bagus menatapku, suaranya melambat. Ibu Lestari, dokumen-dokumen ini sangat penting. Tapi Ibu perlu menyiapkan mental. Jika Adipati terbukti melakukan penggelapan, perusahaannya akan turun tangan. Kasus ini tidak lagi sederhana, bukan lagi konflik keluarga. Aku menatap buku catatan utang di atas meja. Sejak mereka menggunakan nyawa adikku untuk memeras uang, ini memang sudah bukan lagi konflik keluarga. Udara di dalam ruangan terasa pengap dengan bau kertas lama dan kebenaran. Tiba-tiba aku teringat ucapan ibuku, utang uang masih bisa dibayar, utang kepercayaan seumur hidup tidak akan lunas. Adipati berutang sebuah pernikahan padaku, berutang permintaan maaf pada orang tuaku, berutang nyawa yang hampir hilang pada Bima. Dan di atas meja ini, setiap lembar kertas mulai menghitung bunga atas utang-utang itu. Ponsel model lama itu tergeletak di tengah meja, begitu kecil sampai jika tidak dikeluarkan dari brankas, mungkin tidak akan ada yang peduli. Casingnya berwarna hitam, sudah lecet di keempat sudutnya. Layarnya dilindungi kaca anti gores yang retak sehelai rambut. Benda itu tidak terlihat seperti ponsel yang biasa dipakai seorang manajer logistik, apalagi sesuatu yang perlu disembunyikan Adipati di dalam brankas. Kapten Bagus dengan sarung tangan mengangkatnya. Ponsel itu masih menyala.
Dia menekan tombol daya. Layarnya hidup, tidak ada kata sandi. Cukup dengan satu usapan, menu utamanya terbuka. Aku berdiri di samping Paman Haris. Kedua tanganku tergenggam erat. Entah kenapa aku takut pada ponsel itu. Takut pada apa yang ada di dalamnya akan mengubah sisa harapanku menjadi abu. Kapten Bagus membuka kontak. Hanya ada beberapa nomor, tanpa nama yang jelas, semuanya nama panggilan, gendut, angkut, tukang, tapi di satu baris, mataku berhenti. Joko Preman, nama yang sama yang muncul di ponsel Adipati di rumah sakit. Paman Haris berbisik. Itu dia. Kapten Bagus tidak langsung menyimpulkan. Dia membuka menu pesan. Pesan terbaru masuk pukul 17.42 sore itu. Kerjaan beres. Anak kuliahan itu udah masuk RS. Kapan sisa 120 juta dibayar? Telingaku berdengung. Anak kuliahan itu. Bagi mereka, Bima bukan adikku, bukan seorang pemuda 22 tahun yang baru saja membelikan bunga untuk pernikahan kakaknya. Dia hanya anak kuliahan, sebuah penghalang yang harus disingkirkan, sebuah mulut yang harus dibungkam. Kapten Bagus membaca ulang pesan itu, suaranya memberat. Pesan ini sangat penting. Petugas, ambil foto layar, catat waktu, dan nomor pengirim. Seorang petugas lain langsung mengambil gambar. Kilatan cahayanya terasa dingin. Kapten Bagus menggulir ke pesan-pesan yang lebih lama. Ada satu pesan yang dikirim dari ponsel ini sehari sebelum pernikahan, jangan sampai dia ngomong sama kakaknya sebelum acara selesai. Pihak seberang membalas, diancem aja atau hajar sekalian? Pesan dari ponsel Adipati menjawab, hajar sampai dia diam beberapa bulan, jangan sampai mati. Total bayaran 240 juta, DP 120, sisanya setelah beres. Aku tidak ingat sejak kapan aku berpegangan pada tepi meja. Kuku-kukuku menancap di permukaan kayu, terasa sakit, tapi tidak sesakit perasaan yang bergejolak di dalam dada. Paman Haris buru-buru menopang bahuku. Tari, duduk dulu, nak. Aku menggeleng. Aku takut jika duduk, aku tidak akan bisa berdiri lagi. Tidak apa-apa, Paman. Aku masih bisa lihat. Sebenarnya, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Pria yang hampir menikahiku, pria yang pernah menunduk menyuguhkan teh untuk orang tuaku, pria yang berjanji akan menjagaku seumur hidup, ternyata dari belakangku menyewa orang untuk menghajar adikku hanya karena adikku akan memperingatkanku. Kapten Bagus menatapku, suaranya melambat. Ibu Lestari, pesan-pesan ini mengindikasikan adanya perencanaan penganiayaan. Kami akan menyegel perangkat ini dan mengekstrak datanya secara penuh. Ibu tidak perlu melihat lebih jauh jika tidak kuat. Aku bertanya, apa ini cukup untuk menangkap Adipati? Cukup untuk memasukkannya dalam daftar pencarian orang? Dan melakukan pemanggilan paksa. Tapi agar kasusnya kuat, kami perlu mengidentifikasi orang bernama Joko Preman ini, memverifikasi transaksi uang, lokasi, dan melakukan konfrontasi. Jika kami bisa menangkap keduanya saat mereka akan melakukan pembayaran sisa, buktinya akan jauh lebih kuat. Aku menatap ponsel tua itu. Di benakku terbayang wajah Bima tadi pagi. Dia mengenakan kemeja putih, memegang buket bunga, dan tertawa sambil berkata, "Mbak nikah ya nikah. Tapi kalau nanti diganggu orang, telepon aku belum kaya, tapi mulutku lumayan galak." Mulut galak itu, sebelum sempat melindungiku, sudah dihajar sampai terbaring di ruang ICU. Aku membuka ponselku, mencari kembali pesan dari Bima. "Mbak, jangan terlalu percaya sama Mas Adi. Nanti aku mau bicara berdua sama Mbak." Hanya sebaris kalimat itu. Jika saja saat itu aku menariknya dan bertanya lebih jauh, jika saja aku tidak terlalu percaya pada Adipati, jika saja aku sedikit lebih peka, apakah Bima tidak akan terbaring di sana? Paman Haris seolah bisa membaca pikiranku, berbisik, "Jangan salahkan dirimu sendiri. Yang jahat itu dia, bukan kamu. Pisau itu di tangan si Adi, kamu tidak salah karena tidak bisa menebak dia akan menusuk orang." Aku menggigit bibir. Air mata menggenang tapi tidak jatuh. Kapten Bagus memerintahkan pembuatan berita acara, komputer, buku utang, surat perjanjian, dokumen perusahaan, dan ponsel tua itu satu persatu dimasukkan ke dalam kantong barang bukti yang disegel. Aku menandatanganinya sebagai pemilik apartemen dan pemberi informasi. Tanda tanganku sedikit gemetar tapi masih terbaca jelas. Apa ibu tahu nomor plat kendaraan yang biasa dipakai Adipati, teman-teman dekatnya, atau tempat persembunyian yang mungkin? Tanya Kapten Bagus. Aku menyebutkan semuanya satu persatu. Kantor konstruksinya di Cawang. Kedai kopi tempatnya biasa bertemu klien di dekat Jalan Gatot Subroto. Kos temannya yang bernama Rizal di Bekasi, dan gudang material tempatnya sering bilang harus lembur di akhir bulan. Aku menambahkan. Dia takut ibunya ketahuan berutang. Takut perusahaannya tahu dia menggelapkan uang. Tapi orang yang paling dia takuti saat ini mungkin adalah Joko Preman. Karena jika Joko tidak menerima sisa uangnya,
orang itu akan berbalik mencarinya. Kapten Bagus menatapku. Analisis Anda masuk akal. Aku menarik napas dalam. Kalau begitu, mari kita gunakan ketakutan itu untuk menariknya keluar. Paman Haris menoleh padaku. Tari, apa rencanamu? Aku menatap kantong barang bukti berisi ponsel tua di tangan petugas polisi. Semuanya sudah terlalu jelas. Bima dianiaya karena ingin menyelamatkanku dari pernikahan penuh tipu daya. Sekarang giliranku melakukan apa yang seharusnya untuk adikku. Aku tidak ingin Adipati ditangkap hanya karena melarikan diri. Aku berkata pada Kapten Bagus, saya ingin dia mengaku dengan mulutnya sendiri. Saya ingin Joko Preman juga menyebutkan siapa yang menyewanya. Jika ada cara untuk membuat mereka berdua bertemu untuk pembayaran sisa, mereka pasti akan terbongkar. Kapten Bagus terdiam beberapa detik, matanya menjadi serius. Hal ini bisa dilakukan, tapi harus dengan perencanaan. Anda sama sekali tidak boleh bertindak sendiri. Target memiliki catatan kriminal dan sangat berbahaya. Aku mengangguk. Saya mengerti. Saya tidak akan mencari keadilan dengan mempertaruhkan nyawa. Adik saya masih di rumah sakit. Orang tua saya masih membutuhkan saya. Saya hanya ingin bekerja sama sesuai prosedur. Mendengar itu, Paman Haris baru bisa menghela napas lega. Di luar jendela, hujan sudah reda. Lampu jalan menyinari ruang kerja yang berantakan, menyorot bingkai foto pernikahan yang masih tertelungkup di atas meja. Aku tidak berniat membalikannya lagi. Ada wajah-wajah yang sekali sudah terlihat jelas dalam gelap, tidak perlu lagi dilihat di bawah terang lampu. Hampir jam 11 malam, aku dan Paman Haris kembali ke rumah sakit. Gaun pengantin sudah kuganti dengan pakaian yang disiapkan ibu. Ibu memintaku memakainya agar hangat, tapi saat menutup resleting jaketku, tangannya masih gemetar. Aku tahu ibu takut aku akan pergi lagi, takut aku akan celaka. Tapi ibu juga tahu, jika kebenaran tidak terungkap, keluarga kami tidak akan bisa tidur nyenyak selamanya. Bima masih di ruang ICU. Dari balik kaca, aku melihat adikku pucat, tubuhnya dipenuhi selang dan monitor. Anak laki-laki yang biasanya tidak bisa diam, sekarang terbaring kaku sampai aku bisa merasakan jantungku berdenyut nyeri. Aku meletakkan tanganku di kaca, berbisik, Bima, Ba tidak akan membiarkan orang yang memukulmu bisa lepas tangan begitu saja. Ayah berdiri di belakangku, suaranya serak. Lakukan apapun, tapi jaga dirimu baik-baik, nak. Keadilan harus dicari, tapi nyawamu juga berharga. Aku berbalik menatap ayah. Tari tahu? Yah, Tari tidak sendirian. Tepat saat itu, Kapten Bagus menelepon. Dia bilang sudah melakukan verifikasi awal nomor di ponsel tua itu. Pria bernama Joko Susilo, alias Joko Preman, pernah memiliki catatan kriminal penganiayaan. Dia sering berkumpul di area pelabuhan tua di pesisir utara Jakarta, dekat tumpukan material bekas. Tempat itu di siang hari masih ada lalu lalang, tapi di malam hari hanya ada truk-truk besar, tumpukan pasir, dan angin laut. Dari data pesan, Joko Preman sedang menagih sisa 120 juta, kata Kapten Bagus. Adipati melarikan diri, tapi pasti belum berani memutuskan kontak dengannya. Jika Joko tertangkap duluan, Adipati akan disebut namanya. Jika Joko tidak menerima uang, Adipati juga dalam bahaya. Aku langsung paham. Bapak ingin menggunakan sisa uang itu untuk memancing mereka berdua keluar. Benar. Tapi dengar baik-baik Bu Lestari. Anda hanya akan bekerja sama dalam radius aman. Tidak boleh turun dari mobil, tidak boleh berkonfrontasi langsung. Mobil Anda akan kami pasangi pelacak dan alat perekam suara. Tim akan menyamar di sekitar lokasi. Jika bukti sudah cukup, kami yang akan melakukan penangkapan. Aku menatap ibu, yang duduk di kursi koridor dengan mata bengkak. Beliau samar-samar mendengar percakapan itu dan langsung menggenggam tanganku. Tari, ibu tidak mau kehilangan anak lagi. Aku duduk di samping ibu. Bu, Tari juga tidak mau ibu terus ketakutan. Tapi jika malam ini kita tidak selesaikan, besok Adipati bisa kabur lebih jauh, Joko Preman bisa menghilangkan semua jejak. Tari pergi di bawah pengawasan polisi, Tari janji tidak akan gegabah. Ibu menatapku lama, lalu melepaskan tangannya. Air matanya jatuh di punggung tangannya yang keriput. Dulu ibu selalu mengajarimu untuk mengalah demi kedamaian. Sekarang ibu baru sadar, mengalah pada orang baik itu membawa berkah. Tapi mengalah pada orang jahat sama saja seperti menyerahkan pisau pada mereka. Aku memeluk ibu erat, lalu berdiri. Rencana disusun dengan cepat. Kapten Bagus menggunakan ponsel tua yang sudah diamankan datanya untuk mengirim pesan pada Joko Preman. Malam ini ambil sisa uang, pelabuhan lama. Kalau nggak datang, sisanya hangus. Pesan itu sengaja dibuat dengan gaya Adipati, singkat, terdengar takut tapi tetap ingin menjaga gengsi. Setelah itu, aku menggunakan nomorku sendiri untuk mengirim pesan pada Adipati, Joko Preman mencarimu. Dia bilang kalau malam ini tidak dapat 120 juta, dia akan buka mulut. Aku tahu kamu sedang bersembunyi.
Kalau mau menyelamatkan ibumu dan dirimu sendiri, datang ke pelabuhan lama, dan selesaikan urusanmu. Selesai mengirim pesan, telapak tanganku basah oleh keringat. Tak sampai 1 menit, Adipati menelepon. Aku menatap layar, membiarkannya berdering sampai mati, tidak kuangkat. Dia menelepon kedua kalinya, ketiga kalinya, tetap kubiarkan. Lalu pesan masuk, kamu tahu apa? Aku menjawab, cukup untuk tahu kalau Bima tidak jatuh dari motor. Layar hening sejenak. Akhirnya dia membalas, kamu mau apa? Aku mengetik kata demi kata, bawa uangnya, bicara dengan Joko. Jangan sampai dia melapor ke polisi duluan. Kapten Bagus yang berdiri di sampingku membaca pesan itu dan mengangguk. Dia sudah masuk perangkap. Menjelang tengah malam, aku duduk di dalam sebuah mobil SUV milik tim Buser. Mobil itu sengaja dibuat tampak kotor dan tua, agar terlihat seperti mobil keluarga biasa. Di kerah bajuku terpasang alat perekam suara mini, ponselku diletakkan di kompartemen samping, GPS sudah aktif. Paman Haris memaksa ikut, tapi Kapten Bagus tidak mengizinkannya berada di titik pertemuan. Paman hanya boleh menunggu di lingkaran luar bersama seorang petugas. Sebelum aku masuk mobil, Paman Haris memegang bahuku. Kalau ada yang aneh, teriak saja. Jangan sok jago. Paman sudah tua, tapi masih bisa mendobrak pintu mobil. Aku tersenyum tipis. Paman tenang saja. Malam ini aku bukan mau jadi pahlawan. Aku mau menagih kebenaran. Pelabuhan tua di pesisir utara Jakarta muncul di tengah kegelapan yang dingin. Angin dari laut berhembus kencang, membawa bau lumpur, solar, dan pasir basah. Jauh di sana, tumpukan material yang ditutup terpal, tampak seperti binatang buas yang sedang tidur. Lampu jalan banyak yang mati, membuat area itu gelap di beberapa titik. Aku duduk di dalam mobil, mendengar suara interkom yang sangat pelan dari earpiece. Kapten Bagus. Semua tim tetap di posisi. Jangan bergerak sebelum ada aba-aba. Aku menatap keluar kaca depan, jantungku berdebar kencang tapi pikiranku jernih. Setiap kali rasa takut muncul, aku teringat pada Bima yang terbaring di balik kaca rumah sakit, teringat pada orang tuaku yang menunggu di koridor, teringat pada Ibu Ratna yang memeluk tasku sambil menawar nyawa adikku seperti barang dagangan. Sekitar pukul 12.10, sebuah motor berhenti di ujung dermaga. Seorang pria turun, mengenakan topi dan masker, membawa sebuah tas travel hitam. Gerak-geriknya tergesa-gesa, bahunya membungkuk karena takut. Meskipun hanya dari cahaya remang-remang, aku langsung mengenalinya. Adipati Wiratama. Dia terus-menerus melihat sekeliling seperti tikus yang terpojok. Satu tangan memeluk erat tas berisi uang, tangan yang lain memegang ponsel. Mungkin dia sedang bingung, antara harus meneleponku atau Joko Preman lebih dulu. Pesanku yang terakhir muncul di layarnya. Aku tahu karena dia menunduk membacanya cukup lama. Lalu dia berjalan ke arah mobilku. Setiap langkah Adipati di atas beton basah terdengar pelan, tapi bagiku sejelas ketukan pintu takdir. Perangkap sudah terbuka. Orang yang merasa dirinya paling pintar akhirnya berjalan masuk karena ketakutannya sendiri. Adipati membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Bau hujan, keringat dingin, dan kulit jok yang usang bercampur, membuat udara di dalam mobil terasa sesak. Dia memeluk erat tas travel hitam itu di dadanya, matanya masih melirik keluar jendela, seolah takut ada seseorang yang akan melompat dari kegelapan. Aku tidak langsung menatapnya. Kedua tanganku berada di atas setir, begitu tenang sampai aku sendiri merasa aneh. Di earpiece, di dalam bajuku, suara Kapten Bagus terdengar sangat pelan, tetap tenang, biarkan target bicara sendiri. Adipati menelan ludah. Di mana Joko? Aku menoleh padanya. Di bawah cahaya remang-remang dermaga, wajahnya tampak sangat tirus hanya dalam beberapa jam. Setelan jas pengantinnya sudah kusut, dasinya miring. Pria yang pernah berdiri di sampingku di depan meja akad, sekarang terlihat seperti seorang buronan. Adipati Wiratama. Dia terkejut saat aku menyebut nama lengkapnya. Tari, jangan panggil Mas seperti itu, kedengarannya jauh sekali. Aku tertawa sinis. Jauh? Sejak kamu membiarkan ibumu merebut mikrofon dan menuntut tanda cintaku, kita memang sudah jauh. Sejak adikku terbaring di meja operasi dan kamu menyuruhku menandatangani surat pengalihan 2,1 miliar demi menuruti ibumu, kita bukan hanya jauh, kita sudah menjadi orang asing. Adipati menunduk, suaranya gemetar. Mas tahu ibu keterlaluan hari ini. Ibu sudah tua, dan sangat sayang pada Ratih. Bisakah kamu memaafkannya kali ini? Semuanya hanya salah paham di saat panik. Aku membuka ponselku dan meletakkannya di dashboard. Di layar, foto buku catatan utang berwarna coklat. Salah paham yang ini maksudnya, Ibu Ratna punya utang arisan, utang judi, pinjaman rentenir, totalnya 1,2 miliar. Kamu yang membayarnya cicil, lengkap dengan tanggal dan nama penerima. Itu juga salah paham? Wajah Adipati menegang.
Kamu masuk ke ruang kerjaku? Aku masuk ke apartemen atas namaku, dengan didampingi polisi dan dibuatkan berita acara. Kamu tenang saja, caranya jauh lebih bersih daripada cara keluargamu. Dia terengah-engah, tangannya yang memeluk tas uang semakin erat. Aku menggeser layar ke foto berikutnya, riwayat pencarian di komputernya, membuat TKP kecelakaan palsu, menyewa preman hukuman berapa tahun, CCTV lalu lintas menyimpan rekaman berapa lama. Mas Adipati, kamu ini manajer logistik atau sedang belajar jadi sutradara? Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Mas hanya mencari tahu karena penasaran. Di proyek kan sering ada masalah. Mas baca-baca saja, aku menatapnya lurus. Baca-baca, tapi tepat di hari adikku dihajar sampai masuk rumah sakit, dia terdiam. Aku beralih ke foto pesan di ponsel tua itu. Layar menunjukkan dengan jelas kalimat, kerjaan beres. Anak kuliahan itu udah masuk RS. Kapan sisa 120 juta dibayar? Melihat itu, seluruh tenaga Adipati seolah terkuras habis. Tas uang di tangannya melorot ke pangkuannya. Tari, dengarkan Mas dulu, aku sedang mendengarkan. Dia menutupi wajahnya. Suaranya parau. Mas tidak ingin Bima celaka separah itu. Mas hanya ingin memberinya pelajaran. Dia mendengar pembicaraan Mas dengan ibu. Dia terus menatap Mas dengan curiga. Mas takut dia akan bicara padamu sebelum pernikahan. Kalau kamu tahu ibu punya utang, tahu perusahaan sedang mengaudit logistik, kamu pasti akan membatalkan pernikahan. Mas tidak punya pilihan lain, punggungku terasa dingin. Tidak punya pilihan lain, jadi kamu menyewa orang untuk menghajar adikku? Kamu hanya bilang untuk memberinya pelajaran. Dia hampir berteriak. Lalu buru-buru merendahkan suaranya saat melihat keluar. Mas bersumpah, Joko yang keterlaluan. Mas tidak menyuruhnya memukul sekeras itu. Aku bertanya kata demi kata. Ibumu berutang, kamu menggelapkan uang perusahaan, adikmu ingin punya apartemen. Lalu, apa salah Bima? Adipati membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan, dia hanya sayang pada kakaknya. Dia hanya ingin memberitahuku bahwa pria yang akan kunikahi tidak bersih. Tapi kamu menjadikannya tumbal untuk keserakahan keluargamu. Dia mulai menangis. Air matanya mengalir, melunturkan sisa-sisa riasan pengantin yang masih menempel di wajahnya, membuatnya terlihat menyedihkan sekaligus menggelikan. Tari, Mas salah. Mas benar-benar salah, tapi tolong mengerti posisi Mas. Ibu menekan Mas, beliau didatangi penagih utang sampai ke rumah. Rati setiap hari menangis karena belum punya rumah. Mas ini anak laki-laki tertua, kalau bukan Mas yang menanggung, siapa lagi? Aku tertawa, tawa yang kering. Kamu menanggung beban keluargamu dengan darah adikku, dengan tanda cinta dari orang tuaku, dengan cintaku. Kamu hebat sekali. Cara menanggung beban seperti itu, kerbau di sawah pun mungkin akan minta pensiun. Wajahnya berubah. Mas masih mencintaimu, Tari. 3 tahun ini tidak semuanya pura-pura. Ada saat-saat Mas tulus. Aku terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah foto lama dari saku jaketku. Foto aku dan dia saat berlibur ke puncak di tahun pertama kami pacaran. Di foto itu aku tersenyum sangat lebar, dan Adipati berdiri di belakang merangkul bahuku seolah dialah pria paling bisa diandalkan di dunia. Aku membalik foto itu dan menunjukkannya padanya. Sebaris tulisan tangan dengan tinta biru tertera di sana. ATM berjalanku. Batu loncatanku. Adipati membeku. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa punya ini? Aku menemukannya di ruang kerjamu, terselip di antara tumpukan surat utang dan dokumen palsu. Ternyata sejak awal, beginilah caramu mendefinisikan aku. Dia buru-buru mencoba merebut foto itu. Bukan, itu Mas cuma iseng menulisnya. Waktu itu Mas sedang minum dengan teman-teman. Bicara sembarangan, aku menarik tanganku. Ada candaan yang keluar karena mulut lebih cepat dari otak. Tapi ada juga candaan yang merupakan isi hati yang tidak sengaja tercecer keluar. Aku merobek foto itu menjadi 2, lalu merobeknya lagi. Potongan-potongan kertas jatuh di telapak tanganku. Wajahku yang tersenyum hancur berkeping-keping. Wajahnya juga. Adipati melihat sobekan foto itu, lalu tiba-tiba berlutut di ruang sempit di antara 2 kursi. Lututnya menghantam lantai mobil dengan bunyi buk. Tari, Mas mohon, maafkan Mas kali ini. Mas akan kembalikan semuanya. Mas akan jual mobil. Jual tanah di kampung, Mas akan berikan semuanya padamu. Kita bisa mulai lagi, kan? Kalau ibu salah, Mas akan pulangkan ibu ke kampung. Rati juga tidak akan Mas urusi lagi. Asal kamu jangan laporkan Mas ke polisi. Aku menatapnya. Orang bilang air mata pria itu mahal, tapi aku sadar, ada air mata yang jatuh bukan karena penyesalan, melainkan karena takut kehilangan jalan hidup. Aku menunduk dan berkata perlahan, Adipati,
Cintamu dihitung dengan faktur, aku tidak sanggup membayarnya. Baktimu pada orang tua menjadikan darah orang lain sebagai uang muka, aku lebih tidak berani menerimanya. Dia menggeleng, merangkak maju ingin memegang tanganku. Tari, aku menarik tanganku dari jangkauannya. Berdiri, jangan berlutut di hadapanku. Simpan tenagamu untuk berlutut di hadapan orang tuaku, di hadapan Bima, dan di hadapan hukum. Di luar dermaga, angin laut bertiup lebih kencang. Sorot lampu mobil dari kejauhan menyapu kaca depan, menyorot wajah Adipati yang pucat pasi. Dia berbalik cepat melihat keluar, bibirnya gemetar. Aku mengumpulkan sobekan foto di telapak tanganku. 3 tahun hidupku ada di sana. Hancur. Tapi akhirnya bersih dari tangannya. Sorot lampu mobil dari kejauhan itu menyapu tanah basah lalu berhenti di ujung dermaga. Sebuah mobil pickup tua berwarna hitam mematikan mesinnya. Pintunya terbuka. 3 orang pria turun. Yang berjalan di depan tinggi besar, lehernya memiliki bekas luka panjang dari telinga hingga tulang selangka. Di bawah cahaya remang-remang, bekas luka itu tampak seperti kelabang yang menempel di kulit. Aku tahu. Itu Joko Susilo, alias Joko Preman. Adipati yang duduk di dalam mobil, melihatnya, dan langsung gemetar. Tas uang di bawah kakinya tersenggol, resletingnya sedikit terbuka, memperlihatkan beberapa gepok uang yang diikat karet gelang merah. Joko Preman mendekat, mengetuk kaca mobil dengan keras. Adi, turun. Suaranya serak dan berat. 2 anak buahnya berdiri di belakang. Satu mengisap rokok, satu lagi menaikkan kerah jaketnya. Mata mereka mengawasi sekitar. Adipati menatapku, tergagap. Tari, kamu bicara sama dia. Suruh dia ambil uangnya lalu pergi, jangan buat masalah. Aku menatapnya. Kamu yang menyewanya, kamu yang bicara. Dia dengan gemetar membuka pintu mobil. Angin laut langsung masuk, terasa dingin menusuk. Aku ikut turun, menjaga jarak yang cukup. Di earpiece, suara Kapten Bagus terdengar sangat pelan. Tetap di posisi, biarkan mereka bicara. Joko Preman menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum miring. Siapa kamu? Aku menjawab, keluarga dari Bima Nugraha. Matanya sedikit menyipit. Mungkin nama itu membuatnya mengerti sesuatu. Dia berbalik tajam ke arah Adipati, suaranya menggeram. Kenapa kamu bawa keluarganya ke sini? Adipati buru-buru melambaikan tangan. Bukan begitu. Dia hanya mengantar uang. Kamu ambil, lalu pergi. Jangan banyak omong lagi. Joko Preman tertawa sinis. Mengantar uang? Mana uangnya? Adipati buru-buru membungkuk, mengangkat tas travel itu dan melemparkannya ke tengah. Tas itu jatuh dengan bunyi buk, resletingnya terbuka penuh, gepokan uang terlihat di bawah cahaya lampu mobil. Angin meniup selembar uang, membuatnya terbang dan menempel di beton basah. Ini, 120 juta sisanya. Aku sudah bayar lunas. Mulai sekarang jangan cari aku lagi. Aku menatap tas uang itu lalu bertanya dengan suara jelas. 120 juta ini uang untuk apa? Adipati menoleh padaku, matanya melotot. Tari, pergi dari sini, aku tetap menatapnya. Aku bertanya padamu. Uang apa ini? Sampai tengah malam kamu harus membawanya ke pelabuhan untuk dibayarkan pada Joko Preman? Joko Preman melirikku, lalu menatap Adipati. Dia mulai sadar ada yang tidak beres. Adipati menelan ludah. Ini utang pribadi. Aku pinjam uang darinya. Joko Preman langsung memaki. Pinjam apaan? Ngomong yang jelas. Ini uang bayaran kerjaanku. Sekarang mau kamu bilang utang? Wajah Adipati pucat. Aku kan cuma suruh kamu kasih pelajaran ke Bima. Cuma pelajaran. Siapa suruh kamu hajar dia sampai parah begitu? Dia masuk rumah sakit itu karena kamu keterlaluan. Bukan urusanku. Kalimat itu keluar, dan suasana membeku. Aku berdiri diam, tapi di dalam hatiku setiap kata sudah terekam. Dia baru saja mengakui telah menyewa Joko Preman untuk memberi pelajaran pada adikku. Joko Preman naik pitam. Dia maju dan mencengkeram kerah baju Adipati. Coba ulangi. Bukan urusanmu. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau sampai anak itu ngomong sama kakaknya, pernikahanmu batal. Uangmu hilang. Ibumu masuk penjara. Bukannya kamu yang bilang hajar saja sampai dia nggak bisa jalan beberapa bulan? Sekarang sudah beres. Kamu mau cuci tangan? Adipati meronta. Aku tidak suruh hajar sampai parah. Aku cuma bilang kasih pelajaran. Pelajaran? Joko Preman tertawa serak. Pelajaran seharga 240 juta, DP 120, sisanya 120. Kamu nawar setiap rupiah, bahkan wanti-wanti jangan sampai mati karena kalau mati urusannya panjang. Aku salah ingat? 2 anak buahnya di belakang mulai saling pandang. Mungkin mereka juga tidak menyangka bos mereka akan membongkar semuanya karena emosi.
Adipati tergagap. Kamu memfitnahku. Aku tidak tanda tangan apa-apa. Kamu tidak punya bukti. Joko Preman melepaskan cengkeramannya, merogoh saku jaketnya. Dia mengeluarkan selembar kertas yang terlipat dan mengibaskannya di depan wajah Adipati. Tidak punya bukti? Kamu kira aku bodoh? Berurusan sama pengecut sepertimu, kalau aku tidak pegang surat ini, kamu sudah kabur dari dulu. Jantungku berdebar kencang. Kertas itu dibuka di bawah sorot lampu mobil. Aku melihat tulisan tangan yang kukenal. Tulisan Adipati, sedikit miring ke kanan, rapi seperti saat dia menulis undangan pernikahan. Joko Preman membacanya dengan keras. Buat Bima Nugraha tidak bisa beraktivitas normal minimal 1 tahun. Pekerjaan selesai. Bayaran lunas 240 juta. Dia menunjukkan bagian bawah kertas itu. Ini tanda tanganmu, Adipati Wiratama. Masih mau mengelak? Adipati mundur, wajahnya kelabu. Dia menatap kertas itu seolah melihat vonis matinya sendiri. Tidak, bukan aku. Aku dipaksa. Ibuku yang memaksaku. Aku tidak mau. Aku berkata dengan dingin, sampai saat ini kamu masih bisa menyalahkan ibumu. Dia berbalik ke arahku, suaranya pecah. Tari, tolong Mas. Masalah, Mas akan mengaku semuanya. Bisakah kamu minta polisi meringankan hukuman Mas? Aku belum sempat menjawab, tiba-tiba dari 4 penjuru sorot lampu mobil menyala bersamaan. Seluruh dermaga yang gelap gulita mendadak terang benderang. Suara dari pengeras suara terdengar tegas. Polisi, semuanya diam di tempat, jangan melawan. Joko Preman terkejut dan berbalik. 2 anak buahnya panik hendak lari, tapi petugas sudah melompat keluar dari balik tumpukan material dan menyergap mereka. 1 orang ditelungkupkan ke tanah, yang satu lagi menjatuhkan rokoknya yang masih menyala. Adipati berdiri mematung, tas uang tergeletak di kakinya. Kertas di tangan Joko Preman tertiup angin, berputar sekali, lalu jatuh tepat di depan ujung sepatuku. Kapten Bagus melangkah maju, suaranya tegas dan dingin. Adipati Wiratama, Joko Susilo, kalian kami amankan untuk dimintai keterangan terkait perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana penganiayaan, serta tindak pidana lainnya yang terkait. Joko Preman yang tangannya diborgol masih berteriak. Saya hanya menjalankan perintah, dia yang menyewa saya. Uangnya ada, suratnya ada, jangan salahkan saya sendiri. Adipati tidak berteriak. Dia hanya menatapku, matanya merah, mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku membungkuk dan memungut kertas itu. Kapten Bagus menyodorkan kantong barang bukti, aku memasukkannya ke dalam. Saat jariku terlepas dari kertas itu, aku merasa hatiku sedikit lebih ringan. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya, penderitaan yang dialami Bima memiliki nama, wajah, dan tanda tangan. Angin laut masih dingin, tapi untuk pertama kalinya setelah seharian yang panjang, aku merasa kegelapan di hadapanku mulai sirna. Subuh itu, aku meninggalkan pelabuhan tua saat langit masih gelap. Di belakangku, Adipati dimasukkan ke dalam mobil polisi, kedua tangannya diborgol, kepalanya tertunduk, setelan jas pengantinnya yang mewah kini kotor dan ternoda lumpur. Baru sekitar 12 jam yang lalu, dia berdiri di sampingku di bawah sorotan lampu panggung, menerima ucapan selamat. Sekarang, yang menantinya bukanlah kamar pengantin, melainkan ruang interogasi. Joko Preman dan 2 anak buahnya juga diamankan. Tas berisi uang 120 juta. Surat perjanjian tulisan tangan, ponsel tua, riwayat pesan, rekaman suara, semuanya disita sebagai barang bukti. Kapten Bagus memberitahuku bahwa kasus ini akan dikembangkan. Tidak hanya berhenti pada penganiayaan Bima, tapi juga penggelapan dana yang dilakukan Adipati di perusahaannya, utang-utang Ibu Ratna, serta tindakan penyanderaan aset di rumah sakit. Semuanya akan diusut tuntas. Aku mendengarnya tanpa merasa gentar lagi. Mungkin manusia hanya takut pada ketidakpastian. Ketika kebenaran sudah telanjang di depan mata, sesakit apapun itu, ia memberimu jalan untuk melangkah. Ibu Ratna setelah itu diperiksa berkali-kali. Awalnya beliau masih menangis, memegangi dada, dan berkata bahwa dirinya hanyalah seorang ibu yang malang. Tapi di hadapan rekaman CCTV restoran, kesaksian Ratih, dan bukti bahwa beliau menyandera tasku untuk memeras 2,1 miliar, air matanya tidak lagi bisa menutupi apapun. Ratih menangis sampai matanya bengkak. Dia mengaku disuruh ibunya mengambil tas. Kakaknya tahu tentang hal itu, dan suaminya, Dika, juga pernah ikut membahas soal apartemen seharga 2,4 miliar itu. Dika yang namanya disebut langsung cuci tangan, mengatakan itu urusan keluarga istrinya, dia hanya sekadar mendengar. Benar kata orang, saat ada uang semua mengaku keluarga, saat ada masalah semua ikatan mendadak lupa. Perusahaan tempat Adipati bekerja melakukan audit internal. Hanya dalam 3 hari, mereka menemukan banyak penggelembungan dana material dan selisih faktur. Total kerugian mencapai 950 juta rupiah. Jabatan manajer yang pernah dibanggakannya ternyata dibangun di atas tumpukan dokumen kotor. Orang bilang keserakahan membawa malapetaka,
Mungkin keluarga Wiratama tidak pernah percaya, sampai malapetaka itu menyeret seluruh keluarga ke dalam lumpur. Aku tidak datang melihat mereka diperiksa. Aku juga tidak ingin mendengar Adipati menangis memohon pengampunan lagi. Ada permintaan maaf yang datang terlambat bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya agar si pelaku merasa lebih baik. Aku tidak berutang pengampunan itu padanya. Yang paling kupedulikan adalah Bima. Pada hari keempat setelah operasi, adikku siuman. Saat dokter mengizinkan keluarga masuk bergantian, aku melangkah ke samping tempat tidurnya dengan kaki yang terasa lemas. Bima membuka mata, bibirnya kering dan pecah-pecah. Suaranya begitu lemah nyaris hanya seperti embusan napas. Mbak Tari, hanya 2 kata itu, air mataku langsung tumpah. Aku menggenggam tangannya, terasa lebih kurus dan dingin dari biasanya. Mbak di sini. Jangan banyak bicara dulu, kamu sadar saja sudah alhamdulillah. Bima mencoba tersenyum. Kan? Udah aku bilang. Jangan percaya Mas Adi. Aku menangis sambil tertawa. Iya, Mbak yang bodoh. Lain kali kalau kamu kirim pesan, Mbak akan baca 3 kali, janji. Dia mengerjapkan mata, air mata mengalir ke pelipisnya. Mbak nggak bodoh. Mbak cuma salah percaya orang. Kalimat itu menyakitiku lebih dari sekadar teguran. Seorang adik yang dihajar sampai nyaris mati masih takut kakaknya menyalahkan diri sendiri. Inilah ikatan darah. Setetes darah lebih berharga daripada lautan air. Di saat sulit, barulah kita tahu siapa yang benar-benar ada untuk kita. Ayah dan ibu berdiri di luar pintu menatap ke dalam, rambut mereka seolah memutih dalam semalam. Ibu terus-menerus berterima kasih pada dokter, sementara ayah diam-diam memalingkan wajah untuk menyeka air mata. Seumur hidupnya beliau tegar di hadapan kayu dan paku, tapi di hadapan anak-anaknya, beliau hanyalah seorang ayah yang juga bisa merasakan sakit. Seminggu kemudian, saat kondisi Bima lebih stabil, aku pulang ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Kotak beludru merah berisi sertifikat deposito 2,1 miliar itu masih tergeletak di meja. Aku mengambilnya dan meletakkannya di hadapan ayah dan ibu. Ayah, ibu, simpan saja ini. Uang ini hampir saja membawa celaka bagi keluarga kita. Ayahku menatap sertifikat itu lama, lalu mendorongnya kembali ke arahku. Tidak. Uang ini ayah dan ibu berikan padamu, jadi tetap milikmu. Uangnya tidak salah. Yang salah itu keserakahan orang lain. Ibuku menggenggam tanganku, suaranya tercekat. Nak, ayah dan ibu menabung bukan untuk kamu pakai membeli kedamaian palsu, apalagi untuk membuatmu menunduk di hadapan keluarga suami. Uang ini adalah jalan pulangmu, pegangan agar kamu bisa berdiri tegak saat hidup mencoba menjatuhkanmu. Aku memeluk sertifikat itu. Kali ini aku tidak lagi merasa berat karena nilainya. Aku merasa berat karena cinta orang tuaku. Cincin pernikahanku kembalikan sebagai barang bukti. Nomor telepon Adipati kuhapus. Foto-foto pernikahan di ponselku juga kuhapus bersih. Bukan karena aku ingin mengingkari 3 tahun itu, tapi karena aku tidak ingin setiap kali membuka ponsel, aku harus melihat wajah pria yang pernah menyebutku, ATM berjalan. Pernikahanku hancur, tapi hidupku terselamatkan. Jika hari itu aku diam karena malu, jika aku menunduk karena takut dicap pembangkang, mungkin sekarang aku sudah menjadi menantu di sebuah keluarga yang menganggapku sebagai mangsa. Menjadi menantu boleh sabar, tapi jangan sampai sabar hingga kehilangan harga diri. Menyayangi keluarga suami itu baik, tapi uang, jerih payah, dan cinta dari orang tua kandung juga harus dihormati. Di dunia ini, keserakahan yang memakai topeng kasih sayang adalah hal yang paling menakutkan. Karena ia tidak hanya merampas milikmu, tapi juga menuntutmu untuk berterima kasih.